go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Gadis berpakaian kuning. Subscribe Penatua. Di mana-mana energi berlalu, luka-luka yang pura-pura akan langsung sembuh dan mendapatkan kembali vitalitas aslinya. Orang harus tahu bahwa meskipun luka ini palsu, tingkat kerusakannya tidak lebih lemah dari yang asli. Kalau tidak, bagaimana mudahnya menipu banyak pakar. Tetapi setelah energi ajaib dari 7 buah suci berwarna melewati, semua itu menghilang tanpa jejak. Efektivitas 7 buah suci berwarna ini benar-benar luar biasa. Setelah mengalami khasiat buah ini sendiri, Jun Moxie merasa sangat gembira di hatinya. Dia bisa mengatakan bahwa selain efeknya luar biasa, aspek penting lainnya adalah bahwa pelepasan energi obat ini lancar dan terkendali, hanya memiliki efek bergizi bagi tubuh dan tidak menimbulkan bahaya. Dengan kata lain, bahkan orang yang sepenuhnya biasa yang belum pernah berkultivasi akan dapat menangani energi dari 7 buah suci ini dengan mudah. Hanya dengan aspek ini saja membuatnya berkali-kali lebih unggul daripada sejumlah besar harta surgawi legendaris. Bahkan pil misterius yang tercatat di pagoda Hongjun lebih rendah daripada di daerah ini. Dengan buah suci ini, bukankah itu berarti bahwa bahkan Buan King Han dan Du Xiaoyi juga dapat mengonsumsinya dengan mudah? Seluruh proses perawatan sebenarnya tidak memerlukan bantuan dari luar sama sekali. Energi buah suci hanya menyelesaikan seluruh proses dengan sendirinya. Raja istana dan yang lainnya hanya berdiri di sekelilingnya, menonton dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, mereka mendengarkan Bai Qifeng menceritakan peristiwa beberapa hari terakhir. Energi buah suci itu lambat, tenang dan lembut, menyehatkan tubuh Jun Moxie. Ketika dia merasakan energi mengalir melalui acu poin Sanzong di depan dadanya, Jun Moxie tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bangun. Jika dia masih tidak bangun, orang-orang tua itu mungkin benar-benar mengusirnya seperti mayat. Bahkan jika mereka tidak memperlakukannya seperti mayat, dia akan dianggap sebagai sayuran. Dengan demikian, Tuan Muda Jun mendengus pelan, sebelum bangun secara bertahap. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah pada kerumunan wajah-wajah tua yang melayang di atasnya. Murid-muridnya bergetar, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi hilang dan bingung, yang dibuat dengan sempurna, diwarnai dengan sedikit rasa sakit. Aku, ini, di mana aku? Bukankah aku sudah mati? Petik 2. Seseorang benar-benar harus mengakui, ekspresi saat ini di wajah yang Master Jun pasti cukup untuk membuatnya mendapatkan nominasi di Oscar untuk aktor terbaik. Ekspresi kebingungan dan ketakutan di wajahnya, sinar mata yang bergetar dan teror ketidakbiasaan yang tak terkatakan. Segala sesuatunya berpadu sempurna, tidak dibesar-besarkan atau terlalu sedikit. Mungkin bahkan orang yang benar-benar melewati semua bahaya dan peristiwa yang dia klaim alami tidak akan mampu menghasilkan ekspresi seakurat dan sesempurna Jun Moxie. Pertunjukan yang diberikan Tuan Muda Jun saat ini benar-benar cukup baik untuk diasingkan di antara salah satu yang terbesar dalam sejarah akting. Ini akan menjadi pertunjukan buku teks yang bisa dipelajari dan dirujuk oleh semua orang di lingkaran seni pertunjukan di masa depan. Contoh buku teks paling tepat. Ini adalah Misty Illusory Manor. Anak, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Wajah tua meremas kerumunan dan bersuara dengan senyum jelek. The Misty Illusory Manor, di mana itu? Apakah ini salah satu istana dari kerajaan bawah? Tuan Muda Jun menyusut kembali dengan ketakutan ketika dia melebarkan matanya dan menangis. Beraninya aku bertanya apakah kamu adalah Tuan Kuda Muka dari Iblis Kepala Kuda-Kuda? Aku belum melakukan hal buruk di dunia fana. Buho, aku tidak bersalah. Petik 2. Wajah Tuan Kuda. Wajah tua itu tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam ketika wajah kuda panjang itu tumbuh sangat bertentangan. Wajah-wajah dari wajah-wajah tua lainnya di samping semua menjadi berbelit-belit karena mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Untungnya, reaksi mereka cukup cepat dan mereka buru-buru menutup mulut mereka. Julukan lelaki tua ini pada masa itu adalah Raja Surgawi yang berwajah kuda karena bentuk wajahnya yang panjang. Mendengar lelaki kecil ini memanggilnya Tuan Kuda Wajah saat dia melihatnya, orang-orang tua lainnya begitu tawa sehingga usus mereka hampir bengkok. Mungkinkah kamu tidak berwajah kuda? Bagaimana bisa? Kecuali, kamu Lord Oxhead. Jun Moxie memberinya tatapan yang sangat aneh dan bergumam, sepertinya untuk dirinya sendiri. Tapi, kepala lembus harusnya tidak terlihat seperti ini. Ekspresi pemikiran mendalam muncul di wajahnya. Paling tidak, kepala sapi harus memiliki sepasang tandukan. Hahaha. Orang-orang tua yang lain akhirnya tidak bisa menahan tawa mereka, dan mereka segera mencengkeram perut mereka dan meraung keras, seluruh tubuh mereka gemetar dengan gemuruh tawa. Wajah kuda Raja Surgawi yang berwajah kuda ini langsung menjadi warna usus babi saat ia menggeram marah. Orang tua ini bukan wajah kuda. Aku juga tidak lembu. Bajingan bocah, ayah ini adalah manusia. Petik 2. Maafkan aku, Jun Moxie buru-buru meminta maaf dengan sikap ketakutan. Setelah itu, dia mendongak dengan polos lagi dan bertanya, manusia, kamu mengatakan bahwa kamu manusia. Meskipun kamu memiliki kemiripan dengan manusia, apakah istana Netherworld memiliki manusia juga? Mungkinkah kamu seorang hakim?
Aku mendengar para hakim itu paling mirip manusia. Tapi di mana kitab kehidupan dan kematian, dan pena hakim? Petik 2. Orang tua wajah kuda benar-benar dikalahkan. Dia menatap secara luas dengan tidak percaya, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hahaha, anak muda memang berbicara bebas. Tidak perlu tersinggung. Tawa yang keras terdengar. Sudah hampir 2000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat lelaki tua ini terpuruk hingga tak bisa berkata-kata seperti ini. Hari ini benar-benar pembuka mata, terutama ekspresi polos dan takut di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata yang benar-benar tak terduga. Itu terlalu lucu. Sama seperti itu, Jun Mosia menciptakan suasana ganas untuk menandakan kedatangannya. Semua orang dengan cepat mengetahui bahwa anak kecil yang imut dan bingung telah muncul, sebenarnya mengira Misti Illusory Manor sebagai istana Netherworld. Selain itu, Raja Surgawi yang berwajah kuda sebenarnya telah keliru karena iblis berwajah kuda dan iblis, juga sebagai hakim dunia bawah. Hal ini merupakan sumber kegembiraan bagi seluruh Misti Illusory Manor untuk waktu yang lama dan membuat tempat ini jauh lebih ramai. Pada hari ketiga Jun Mosia datang ke Misti Illusory Manor, dia akhirnya benar-benar pulih kesehatannya. Hal ini menyebabkan Chow Guo Feng dan yang lainnya merasa sangat senang. Khasiat obat 7 buah suci memang luar biasa, dan fisik bebas dan alami juga menentang surga. Alasan paling penting adalah bahwa Tuan Muda Jun tidak bisa terus berbaring lebih lama. Kalau tidak, dengan luka-lukanya, akan lebih normal baginya untuk terus berbaring selama selusin hari atau lebih. Jun Mosia bahkan merasa bahwa dia akan mengalami sakit di pantatnya karena terlalu banyak berbaring. Faktor lain adalah bahwa dia tidak bisa mendapatkan kedamaian sama sekali selama beberapa hari ini sementara dia berbaring di sana berpura-pura terluka. Tak terhitung banyaknya orang yang datang sesekali untuk mengagumi fisik bebas dan alami yang legendaris. Ada sebuah cerita kuno yang giginya hampir semua rontok, terlatih Tati dalam satu hari untuk memeriksa tubuhnya sambil terengah-engah kaget sepanjang waktu. Ini adalah kejadian yang sangat normal dan sering terjadi di sini, jadi Jun Mosia mengabaikannya. Tapi kura-kura tua ompong ini benar-benar membuka selimutnya dan melihatnya, segera melompat kembali dengan kaget dan seruan tanpa akhir. Seperti yang diharapkan dari fisik bebas dan alami. Ya ampun, betapa besar itu. Petik 2. Jun Mosia hampir menghancurkan satu kaki ke wajah C4 Bull tua itu. Bahkan jika kamu memeriksa fisik bebas dan alami. Itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, kan? Ini adalah masalah privasi seseorang. Apakah masih ada standar moral di dunia kultivasi? Pada saat ini, Tuan Muda Jun sedang duduk santai di kursi di halaman, berjemur di bawah sinar matahari. Ini adalah halaman pribadi milik Chow Guo Feng. Dari saat dia dipindahkan ke sini, Jun Mosia belum keluar sama sekali. Yang terpenting adalah dia baru saja tiba, dan fisik bebas dan alami terlalu menarik perhatian. Secara alami, dia tidak bisa bergerak dengan gegabah untuk saat ini. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Saint Emperor Chow hanya memberi terlalu banyak perhatian dan perhatian padanya. Setiap hari, dia akan datang 5 atau 6 kali, seolah-olah dia merawat bayi. Alih-alih mengambil murid, perlakuan seperti ini lebih seperti dia mengundang leluhur ke rumahnya, melayani dia dengan sangat hati-hati setiap hari dengan cara yang bahagia dan puas. Jika Tuan Muda Jun tiba-tiba menghilang di tengah malam dan Santo Kaisar Chow mendapati bahwa bayinya yang berharga hilang, bukankah ia akan mati karena kecemasan saja? Baik Qi Feng dan para Kaisar Saint lainnya yang kembali bersamanya juga berubah menjadi tamu biasa di tempat ini sekarang. Setiap hari, mereka hanya akan pergi dengan sangat enggan di malam hari, lalu kembali lagi keesokan harinya. Niat para Saint Kaisar lansia ini secara alami baik. Betapa menyiksanya bagi anak yang kuat dan sehat untuk dipaksa berbaring dan duduk sepanjang hari. Betapa kesepiannya itu Jadi, kita harus secara alami menemaninya. Ini bukan hanya 3 kali lipat, itu 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat. Tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa banjir perawatan dan kepedulian yang tak berkesudahan ini telah hampir mendorong pemuda fisik bebas dan alami ini ke ambang kehancuran mental. Saat dia menghirup udara di sini dengan ringan, Jun Mosia bisa merasakan bahwa itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari dunia luar. Chow Guo Feng duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan jeli. Meskipun mereka belum melalui upacara resmi untuk murid guru, Chow Guo Feng merasa tidak masalah untuk mengabaikan prosedur yang merepotkan itu. Selama anak itu ada di sini, kemana dia bisa lari? Ini adalah bagian dalam Misti Illusory Manor. Siapa yang begitu tak tahu malu untuk datang dan merebutnya? Bahkan Raja Istana tidak berhasil merebut orang itu, yang lain secara alami bahkan tidak perlu memikirkannya. Apakah ini Misti Illusory Manor yang legendaris? Kenapa itu sedikit berbeda dari apa yang aku bayangkan? Jun Mosia sepertinya mengobrol santai. The Misti Illusory Manor ada di ruang yang sepenuhnya terpisah dan independen. Tetapi meskipun berada di ruang yang berbeda dari benua Xuan-Xuan, secara intrinsik tidak ada perbedaan antara kedua ruang. Chow Guo Feng memperkenalkan dengan gembira.
Hanya menemani dan berbicara dengan muridnya yang berharga ini membuatnya merasa bahagia dan perasaan diberkati yang tak terlukiskan. Tahun itu, ketika Tuan Muda Senior 19 pertama datang kembali dari perjalanannya, dia membuka ruang ini dengan menggunakan kekuatan tubuhnya yang kuat. Dia awalnya ingin menghubungkannya dengan tempat-tempat lain. Ekspresi hormat tergantung di wajah Chow Guofeng saat dia menyebutkan 9 orang muda pertama Nethermaster. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chow Guofeng mengungkapkan ekspresi kagum dan hormat pada siapapun. Tapi kemudian, dia menemukan bahwa ruang ini hanya bisa terhubung ke benua Suan-Suan dan tempat lain, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratannya. Akhirnya, itu ditutup dan berubah menjadi ruang penyimpanan pribadi untuk dirinya sendiri. 7 buah suci berwarna di sini juga sesuatu yang senior tanam sendiri. Petik 2. Jun Mosia mengangguk ringan, tapi dia mencibir internal. Rekan 9 Netherverse yang master itu pasti telah kembali dari bumi, menemukan kegunaan ruang penyimpanan di sana, dan memutuskan untuk kembali dan membuat miliknya sendiri. Adapun 7 buah suci berwarna, mereka kemungkinan besar dipersiapkan untuk istri-istrinya. Bagaimanapun, istri-istri dari semua itu akhirnya pergi bersamanya. Bahkan jika ada beberapa dari mereka dengan kultivasi yang kuat, itu pasti mustahil bagi mereka semua untuk menjadi seperti itu. Istri-istrinya pasti membutuhkan harta surgawi yang mengejutkan seperti 7 buah suci yang berwarna juga. Berangkat untuk melukis seekor harimau, tetapi akhirnya menggambar sebuah SKR. Setelah mengacau dan menciptakan ruang raksasa, ia hanya bisa terus-menerus menambahkan segel dan formasi untuk menjaga stabilitas ruang. Setelah mencapai ranah yang diperlukan, ia langsung menggunakan energi kekacauan purba, yin yang, 5 elemen, dan bintang, menciptakan dunianya sendiri. Dikatakan bahwa nenek moyang Misti Ilusori Manor generasi pertama adalah murid 9 Netherverse yang master. Dari kelihatannya, pepatah ini memiliki dasar, dan leluhur itu adalah muridnya. Subscribe Penatua. Dari uraian Chow Guofeng, Tuan Muda 9 Nether pertama benar-benar liar. Untuk berpikir bahwa ketika membangun ruang pribadi, ia masih berencana untuk menggunakan tempat ini sebagai titik awal untuk terhubung ke ruang lain. Betapa agungnya, Jun Mosia sangat terkesan oleh orang itu dari 10.000 tahun yang lalu sehingga dia hampir bersujud dalam kekaguman. Pada dasarnya, bagian dalam tempat ini tidak berbeda dari benua Suan-Suan dengan cara apapun. The Misty Illusory Manor dapat dikatakan berada di dunia besar lain. Atau mungkin sedikit lebih kecil dari benua Suan-Suan, tetapi tidak ada perbedaan besar. Petik 2. Chow Guofeng berkata sambil tersenyum. Jadi Misty Illusory Manor yang orang-orang gambarkan sebagai tempat kecil, hanya rumah bangsawan. Sebenarnya semua salah dan salah. Bagaimana bisa Misty Illusory Manor dibandingkan dengan hanya 3 tanah suci? Petik 2. Chow Guofeng menyampaikan kalimat ini dengan rasa bangga. Dari cara Jun Mosia melihatnya, itu sudah diduga. The Misty Illusory Manor mengendalikan dunia raksasa sendiri, apakah 3 tanah suci mampu melakukan itu? Sudah tak tertahankan tinggal selama beberapa hari terakhir. Aku ingin jalan-jalan, boleh aku? Jun Junxia meminta. Tidak masalah. Chow Guofeng setuju tanpa ragu-ragu. Tapi tubuhmu belum sepenuhnya pulih, jadi jangan berkeliaran terlalu jauh. Aku akan mengirim 2 orang untuk menemani kamu berjalan-jalan, tetapi jangan terlalu lelah. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Petik 2. Dimengerti. Jun Mosia setuju dengan santai, namun dia berpikir. Aku ingin tahu apakah ada perbedaan wilayah atau negara. Berjalan-jalan, aku akan menganggapnya sebagai tur. Benar, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jangan pergi ke istana utama Misty Illusory Manor untuk saat ini, Chow Guofeng mengingatkan. Itulah tempat kamu berjalan setelah kamu pulih dari cedera. Tempat itu adalah dasar dari Misty Illusory Manor, dan ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mereka semua adalah warisan yang kaya yang ditinggalkan oleh Tuan Muda 9 Nether pertama saat itu. Tetapi ada juga bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Dia memperingatkan dengan serius. Jika diketahui bahwa seseorang berusaha mendekati tempat itu atau berpikir untuk merusaknya, mereka akan dibunuh terlepas dari siapa mereka. Bahkan jika kamu adalah murid aku, atau pemilik fisik bebas dan alami, pelindung tempat itu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini pertama kalinya kamu di sini, jadi kamu tidak tahu aturannya. Jika kamu menyebabkan masalah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Petik 2. Oh, istana utama Misty Illusory Manor adalah tempat di mana buah diproduksi, kan? Jun Mosia bertanya, polos. Buah itu rasanya sangat mengerikan. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apel. Baunya harum, tapi rasanya sangat buruk hingga membuat orang muntah. Apakah benar ada orang yang menginginkan hal itu? Petik 2. Bocah busuk, omong kosong apa yang kamu mengoceh? Chow Guofeng terkejut. Buah itu adalah harta karun Manor. Tuhan tahu berapa banyak orang bermimpi memilikinya suatu hari. Kamu berani mengatakan rasanya mengerikan. Orang tua ini telah menghabiskan 800 tahun di tempat ini dan belum pernah memakannya sebelumnya. Jangan begitu bersyukur. Hitung berkahmu. Petik 2. Santo Kaisar Chow berhenti sebelum melanjutkan. Tapi pohon buah itu tidak ada di istana itu. Bukankah kamu tumbuh di pegunungan? Bagaimana pohon buah bisa tumbuh di istana? Petik 2.
Tapi istana memiliki semua kebun dan barangnya sendiri, ini adalah pengetahuan umum. Kata Jun Mosie. Pengetahuan umum apa? Kamu tidak tahu apa-apa, itu hanya kebun bunga. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan buah-buah rohani? Siapa yang pernah melihat pohon raksasa yang mencapai langit ditanam di istana? Cao Guofeng mencaci, tidak tahu untuk tertawa atau menangis. Oh, jadi pohon itu cukup besar. Jun Mosie terus mencari ikan untuk mendapatkan informasi. Tentu saja, ketiganya sudah berusia 10.000 tahun. Bagaimana mungkin itu kecil? Bahkan ginseng akan tumbuh menjadi bentuk manusia setelah 10.000 tahun. Apalagi pohon 7 warna suci yang sudah berusia ribuan tahun ketika ditanam kembali di sini. Petik 2. Lalu, sebatang pohon yang berumur 10.000 tahun. Buah-buahan akan jatuh ketika matang dan akan layu dan menjadi buku. Karena sudah 10.000 tahun, seharusnya sudah berkembang menjadi kebun sekarang, kan? Mengapa kamu belum memakannya dengan status tinggi kamu? Ini tidak masuk akal, kata Jun Mosie dengan memutar. Apakah kamu pikir ini adalah apel atau Halton? Jika hal ini sangat mudah untuk tumbuh, maka kita akan memiliki seluruh kebun sekarang. Tetapi sampai sekarang, kita hanya bisa berhasil memelihara 2, dan ini hanya hidup. Hanya pohon asli yang dapat menghasilkan buah bahkan sekarang. Dan kita hanya dapat memanen sekali setiap 500 tahun. Dan hanya ada 14 buah setiap kali. Jika kita hitung dalam kelompok 7, hanya ada 2 batch yang diproduksi setiap 500 tahun. Dan akumulasi 500 tahun, setengahnya telah digunakan untuk kamu. Dan di sini kamu, berbicara besar. Petik 2. Cao Guofeng berkata dengan kasar. Sedikit sekali. Bagaimana mungkin ada begitu sedikit? Jun Mosie berteriak kaget. Kali ini, dia tidak bertindak. Hanya 2 batch dalam 500 tahun. Tingkat efisiensi ini agak terlalu rendah. Bahkan buah ginseng abadi yang abadi dari Zheng Yuan dapat menghasilkan 30 setiap kali. Bahkan belum lagi persik ibu dari barat buah persik keabadian. 1. 2. Bagaimana mungkin itu cukup? Dan sepertinya mereka hanya memiliki 1 batch yang tersisa. Harta yang langka di dunia, menurutmu seberapa banyak itu? Cao Guofeng berkata dengan kesal. Lebih jauh lagi, selama 2000 tahun terakhir, salah satu dari kumpulan buah yang dipanen diberikan ke 3 tanah suci. Sebagai pemeliharaan untuk semua mata pandang Qiao Ying. Ini berarti bahwa setiap 500 tahun, hanya ada 1 batch yang diproduksi. Ribuan tahun, kami hanya berhasil mengakumulasikan 3 atau 4 batch, kamu sudah memakan 1 seluruh batch sendiri. Apalagi yang kamu inginkan? Jun Mosie memandang Cao Guofeng terperangah. Lalu jika itu yang terjadi, lalu apa gunanya perjalanan aku kali ini? Bahkan jika aku menjarah semuanya, itu hanya 3 batch, itu sama sekali tidak cukup untuk berkeliling, dan itu akan menarik pengejaran tak berujung dari Misti Ilusori Manor. Jika Cao Guofeng tahu siapa yang menerima, dia pasti akan marah. Segera menembak murid berharga ini yang baru saja dia bawa. Jalan-jalan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di Misti Ilusori Manor. Dalam sebagian besar keadaan, jika kultivasi kamu tidak pada Roh Xuan, aku tidak akan membiarkan kamu keluar. Bahkan jika kamu keluar, kamu harus menyembunyikan identitas kamu dengan tepat. Petik 2. Cao Guofeng tertawa sebelum melanjutkan. Sebenarnya, di tempat ini, tidak ada banyak perbedaan dari benua Xuan-Xuan. Disinilah dunia pugilistik ada. Ini adalah sesuatu yang harus kamu ketahui. Tapi hanya itu di bawah penindasan Misti Ilusori Manor, tidak ada yang berani berperilaku ceroboh, itu saja. Petik 2. Tidak disangka seperti ini. Lalu berapa banyak orang yang ada di Misti Ilusori Manor bersama-sama? Jun Mosie bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak pernah menghitung dengan benar, tetapi harus ada beberapa juta. Oh benar, ketika kamu pergi ke sana, kamu harus ingat satu hal. Ada beberapa orang yang kamu tidak boleh menyinggung. Setidaknya, sebelum kamu cukup kuat, kamu tidak harus memprovokasi mereka. Petik 2. Tidak boleh menyinggung. Alis Jun Mosie tanpa sadar berkedut. Siapa mereka? Apakah kekuatan di belakang mereka kuat? Petik 2. Seseorang yang bahkan muridku tidak sanggup menyinggung akan secara alami memiliki kekuatan besar di belakangnya. Yang paling pertama dari daftar adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam setiap hari. Anak ini bermarga Zan, disebut Zan Yusu. Orang ini adalah cicit dari kepala tetua Misti Ilusori Manor, Zan Tianya. Tetua Zan dapat dikatakan sangat dihormati di Misti Ilusori Manor, dan keterampilan suannya luar biasa, sudah melampaui tingkat Sen Kaisar biasa. Tetapi tetua ini memiliki kebiasaan buruk, dia terlalu protektif dan sangat menyayangi cicitnya ini. Jadi tidak ada yang berani menyinggung Zan Yusu ini di Misti Ilusori Manor. Dan jangan menimbulkan masalah besar untuk hal kecil, itu tidak layak. Cao Guofeng menghela nafas. Sebenarnya, bukan hanya Zan Yusu. Tidak ada seorang pun di Misti Ilusori Manor yang berani memprovokasi siapapun dari keluarga Zan. Ini juga menyebabkan keluarga Zan menjadi salah satu keluarga besar di Misti Ilusori Manor selain dari istana utama. Sebenarnya selain terlalu protektif, dia benar-benar bukan senior yang buruk. Petik 2. Jun Moxi mengangguk dan berkata, Zan Yusu, seorang pria muda berpakaian hitam. Aku sudah mengingatnya. Petik 2.
Cao Guofeng terkekeh, merasa terharu, berpikir bahwa muridnya yang tercinta sudah mengingat peringatannya dan pasti tidak akan pergi dan memprovokasi Zhan Yusu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa sejak Jun Moxie mengetahui bahwa hanya ada beberapa potong 7 buah suci, dia sudah penuh amarah yang memicu ususnya. Kemudian ditambah dengan depresi yang membanjiri dirinya, jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk melampiaskannya sedikit, bagaimana dia bisa menghilangkan perasaan frustrasi ini? Tidak menyinggung. Cek, ayah ini berani menyinggung seluruh misti ilusori manor. Dalam proses menyinggung aku yang terang-terangan, bagaimana mungkin Zhan Yusu belaka dihitung sebagai apa saja? Kamu bilang ada beberapa orang barusan, aku percaya ada orang lain, kan? Jun Moxie bertanya, penuh minat. Ekspresinya sangat tulus dan rendah hati, seolah-olah dia benar-benar berniat mengingat mereka dan sama sekali tidak akan pergi dan memprovokasi mereka. Padahal sebenarnya, apa yang dia rencanakan adalah bahwa dia pasti akan mengingatnya dengan hati-hati dan secara alami pergi dan menyinggung orang-orang yang dia tidak bisa menyinggung. Dia juga akan benar-benar pergi dan memprovokasi orang-orang yang dia tidak tersinggung setelah menciptakan peluang yang cocok. Menghancurkan kekacauan dan membalikkan tempat ini kemudian melarikan diri dari tempat ini. Memang ada satu orang lagi. Orang ini juga seorang pemuda. Dia lebih tidak mencolok daripada Zhan Yusu ini, jadi dia berada di peringkat kedua. Tapi orang ini lebih kejam dari Zhan Yusu. Meskipun dia tidak mengambil tindakan dengan mudah, jika dia melakukannya, itu akan benar-benar kejam dan tegas, dengan mudah mengambil nyawa seseorang. Jadi, kamu harus ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan orang ini. Terutama ketika menyangkut wanita, jika mungkin, cobalah untuk tidak berbenturan dengannya. Anak-anak muda penuh dengan getah dan kemungkinan besar akan berbenturan dalam hal ini. Tapi kamu harus tahu, tujuan kamu adalah untuk berdiri di puncak dunia, bukan untuk mengumpulkan kecantikan sebagai istri kamu. Petik 2. Cao Guofeng mengatakan ini dengan nada yang aneh, seolah-olah dia membenci ini. Kamu memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris, semua orang di Misti Ilusori Manor mengetahui hal ini. Dunia di luar pasti akan lebih memperhatikan kamu. Kita semua orang-orang tua tahu potensi kamu, tetapi para junior muda itu, siapapun di antara mereka ada di puncak dunia sebelum kedatangan kamu yang tiba-tiba, jadi tentu saja mereka tidak akan bisa menerimanya. Dan, karena fisikmu, aku percaya bahwa mungkin cewek akan tertarik padamu. Petik 2. Ekspresi Cao Guofeng ketika mengatakan ini penuh kegembiraan dan kebanggaan, seolah-olah dia sedang melihat putranya yang tampan yang tidak akan kesulitan mencari seorang istri. Kamu bisa memilih, dan kamu juga tidak bisa memilih. Kamu harus tahu bahwa karena kamu baru saja pulih dari cedera serius, kami telah menolak banyak pengunjung selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, semua orang yang mencari kamu untuk menjadi menantu mereka akan mengantri lama di luar sekarang. Petik 2. Rahang Jun Moxie terjatuh. Itu hanyalah fisik bebas dan alami, tidak peduli betapa menantangnya itu hanya tipe tubuh yang unik bukan? Seperti golongan darah langka di bumi, itu saja. Tapi di sini, itu dalam tuntutan yang sangat tinggi sejauh ini. Subscribe Penatua. Ini terlalu tidak bisa dimengerti. Untuk berpikir bahwa akan ada banyak orang yang menawarkan anak perempuan mereka untuk dipetik. Ini adalah perlakuan yang dimiliki Kaisar. Tidak, Kaisar mungkin bahkan tidak mendapat perlakuan semegah itu. Paling tidak, ketika seorang Kaisar terluka, tidak ada yang akan menawarkan sesuatu seperti 7 buah suci berwarna. Mengapa? Apakah kamu merasa bingung? Cao Guofeng terkekeh. Perawatan semacam ini dan kamu terkejut. Itu belum semuanya, selama kamu dapat menampilkan bakat kamu dan maju melalui pelatihan, itu tidak akan lama. Saat kamu sudah cukup umur, Palace Lord akan secara pribadi menyelenggarakan 100 Flower Festival untukmu. Petik 2. 100 Flower Festival. Jun Moxie bertanya dengan heran. Aku bertanya-tanya ada apa dengan festival bunga 100 ini. 100 Flower Festival. Dari dalam seluruh Misti Ilusori Manor, Lord Palace akan menemukan seseorang untukmu. Semua gadis dari usia yang sesuai di Misti Ilusori Manor akan disaring, dan krim tanaman akan dipilih. Ketika ada 100 dari mereka, kamu dapat memilih pasangan seumur hidup kamu dari antara mereka. Menurut kebiasaan dunia, kamu dapat memilih 3 istri dan 4 selir. Tentu saja, jika kamu ingin memilih lebih banyak, itu mungkin. Jika kamu ingin menerima semuanya, kami juga akan mengizinkan kamu untuk melakukannya. Petik 2. Ada sesuatu yang hebat ini. Jun Moxie benar-benar terkejut kali ini. Semua keindahan terbaik di Misti Ilusori Manor berkumpul. Agar aku dapat memilih sesuka aku. Surga, bumi, ya Tuhan, Yesus dan Buddha. Berita ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, tetapi itu adalah prasyarat bahwa kamu cukup mampu. Jika kamu tidak dapat mencapai standar itu, kamu bahkan tidak akan bisa memilih apapun. Petik 2. Cao Guofeng mengawasinya dengan geli, mengamati ekspresinya. Lak, kamu pikir sangat mudah untuk mencapai standar itu. Izinkan aku memberitahu kamu, sejak zaman kuno sampai sekarang, dari seluruh Misti Ilusori Manor, tidak ada lebih dari 2 orang yang cukup layak untuk menikmati perawatan ini. Petik 2. 10.000 tahun, dan hanya 2. Jun Moxie terkejut, tetapi dia juga tenang.
Perawatan semacam itu memang terlalu mewah, jadi standar persyaratan untuk itu pasti akan tinggi. Dua sudah banyak. Keduanya juga memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris, meskipun tingkatannya tidak sama dengan fisik bebas dan alami yang kamu miliki. Salah satunya adalah Freeze One Fisik, sementara yang lain adalah Clear Spirit Fisik. Mantan berperang sendirian melawan 9 neter Tuan Muda ke-7 7.000 tahun yang lalu dan tewas bersamanya. Yang terakhir berkelahi dengan Tuan Muda 9 neter ke-9 5.000 tahun yang lalu, dan kedua belah pihak menderita luka serius. Tapi akhirnya luka-lukanya tidak bisa diobati dan dia meninggal. Petik 2. Cao Guofeng menatap Jun Moxie dengan tatapan penuh gairah di matanya. Hanya memikirkan betapa mengerikannya Tuan Muda 19 neter ke-14, kamu dapat memahami tingkat ahli seperti apa dua orang ini di mana, kan? Jun Moxie tercengang, untuk berpikir bahwa tokoh-tokoh kuat seperti itu telah muncul di dunia ini sebelumnya. Seberapa kuatkah Tuan Muda 19 neter ke-14? Dengan hanya seperlima dari seluruh kekuatannya, dia bisa melawan serangan bersama lebih dari 20 Santo Kaisar. Dan membunuh banyak dari mereka sebelum mundur dengan cedera berat. Dia sudah kembali ke kekuatan penuhnya sekarang, yang berarti dia benar-benar orang nomor satu di dunia. Kemudian jika Tuan Muda 17 neter-neter dan Tuan Muda ke-9 neter-neter ke-9 bisa datang ke sini dari 9 neters, maka mungkin mereka tidak sebanding dengan Tuan Muda pertama 9 neter pertama saat itu, tetapi mereka pasti tidak terlalu kalah dengan saat ini 9 neter 14 yang master. Dan ada seseorang dari Misti Ilusori Manor yang mampu membawa salah satu dari mereka mati, dan yang lain melukai yang lain, semuanya sendirian. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Cao Guofeng menatapnya dengan penuh arti. Sebagai tuanmu, aku telah menyebutkan sebelumnya bahwa fisik Suan bebas dan fisik jiwa jernih juga dianggap sebagai fisik spiritual yang sangat langka. Tetapi dibandingkan dengan fisik bebas dan alami kamu, mereka jauh lebih rendah. Petik 2. Mengolah keterampilan Suan pertama-tama melihat bakat dan pemahamanmu. Ketekunan dan keberanian saja tidak cukup. Kerja keras, mungkin bisa membuat mereka yang di bawah roh Suan. Tetapi jika kamu ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak, itu sama sekali tidak mungkin untuk bekerja. Petik 2. Jadi fisik bebas dan alami yang kamu miliki sangat dihormati oleh Misti Ilusori Manor. Kata Cao Guofeng dengan sungguh-sungguh. The Misti Ilusori Manor mampu memberikan seseorang seperti kamu lingkungan terbaik, kebutuhan material terbaik, dan bahkan keindahan terbaik. Tapi, kondisi bahwa pencapaianmu mampu membuat Misti Ilusori Manor merasa puas. Petik 2. Kerja keras, nak. Aku punya harapan besar untukmu. Cao Guofeng tertawa. Lalu bagaimana kedua senior itu memilih untuk festival bunga 100 mereka? Tanya Jun Moxie, ingin tahu tentang beberapa gosip. Keduanya, adalah dua ekstrim yang berbeda. Senyum muncul di bibir Cao Guofeng. Salah satunya, Kaisar Angin dan Frost, Chen Feng Shuang, memilih setiap satu dari 100 keindahan yang disajikan dan masih belum puas. Dipilih semuanya 100, dan masih belum puas. Jun Moxie memutar matanya. Ini terlalu banyak, dapatkah dia menanggungnya? Bahkan jika itu adalah kaisar, ia hanya memiliki 3 istana, 6 halaman, dan paling banyak, 72 selir kekaisaran. Itu bahkan tidak 100 orang. Senior ini tidak puas dengan 100 wanita. Bukankah dia takut mati karena H4 kelas 1 berlebihan? Petik 2. Bahwa aku tidak yakin, wajah tua Cao Guofeng memerah karena malu. Setelah semua, membahas hal-hal seperti itu dengan muridnya sendiri sedikit. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya, pendekar Es Frost, Dugu Piaoling. Dia tidak memilih satupun dari 100 keindahan yang dihadirkan kepadanya. Sampai dia kembali ke Misti Ilusori Manor setelah mengalami luka serius, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mendekati wanita, menghabiskan sisa hidup dalam kesendirian. Ekspresi hormat muncul di wajah Cao Guofeng. Itu adalah seorang praktisi bela diri sejati. Seluruh hidupnya, dia tidak punya teman, tidak punya saudara. Satu-satunya teman yang dimilikinya adalah pedangnya. Petik 2. Ketekunan adalah ketekunan, tapi itu terlalu ekstrim. Kehidupan seperti itu benar-benar terlalu membosankan. Seseorang harus selalu memiliki hal-hal yang mereka kejar dalam hidup. Tidak memiliki emosi dan keinginan benar-benar terlalu membosankan. Jun Moxie mengerutkan bibirnya. Tidak bertahan sepanjang hidup seseorang sebagai bentuk pengejaran. Atau bahkan bentuk yang paling keras kepala. Cao Guofeng berkata dengan tegas. Justru karena Dugu Senior bertahan tanpa henti, satu-satunya tujuannya dalam hidup adalah puncak cara bela diri, jadi dia bisa mencapai puncak itu. Kamu seharusnya belajar darinya. Petik 2. Tapi Kaisar Angin dan Frost itu juga mencapai level itu dengan begitu banyak istri. Dan ada orang kuat yang tak tertandingi yang legendaris, Tuan Muda pertama Neter 9. Bukankah dia juga punya banyak istri? Jun Moxie membantah. Wajah Cao Guofeng menjadi gelap. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berjalan-jalan? Mengapa kamu tidak ingin pergi sekarang? Lalu mengapa kamu tidak menemani lelaki tua ini dan duduk di sini? Dia sedikit marah. Mungkin karena pertanyaan ini benar-benar tidak mudah dijawab.
Kisah dan legenda dari Tuan Muda pertama 9 meter mengatakan bahwa dia memiliki begitu banyak istri sehingga tidak terhitung. Tapi Kaisar Angin dan Frost benar-benar memiliki banyak wanita. Ini bukan rahasia di Misty Illusory Manor. Apakah dia seharusnya memberitahu Jun Mosie bahwa Kaisar Angin dan Frost benar-benar mempraktikkan keterampilan tingkat tinggi untuk meningkatkan vitalitas, keterampilan ranjangnya sangat luar biasa, dan semakin banyak istri dia semakin kuat dia. Lalu bagaimana jika anak ini juga membuat permintaan yang sama? Apa yang harus dia lakukan? Ini bukan masalah bercanda. Bocah kecil ini penuh dengan kemudahan. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Anak muda mana yang tidak memimpikannya cinta? Jika kamu tidak ingin mengatakannya maka lupakan saja, tolong jangan marah. Oh benar, kamu masih belum memberitahu aku siapa orang ketiga yang tidak boleh aku sakiti. Ada yang pertama dan kedua, jadi harus ada hak ketiga dan keempat. Jun Mosie dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Hanya ada 3 orang yang tidak boleh tersinggung. Adapun orang ketiga yang tidak boleh tersinggung. Cao Guofeng mengungkapkan senyuman. Orang ketiga ini benar-benar orang yang tidak boleh kamu sakiti. Orang ini adalah seorang wanita muda, cucu dari Lord of the Manor saat ini. Dia bisa dikatakan sebagai putri yang paling dicintai dari seluruh Misty Illusory Manor. Plat, ke arahnya, kamu sebaiknya tetap berada pada jarak yang terhormat. Karena tidak peduli pihak mana yang kamu provokasi. Kamu harus siap untuk dikuliti hidup-hidup. Tidak ada pengecualian bahkan jika kamu memiliki fisik bebas dan alami. Petik 2. Begitu parah. Jun Mosie menjulurkan lidahnya. Parah. Bagaimana bisa dijelaskan dengan parah sendirian? Cao Guofeng takut bahwa murid fisik bebas dan alami ini penasaran dan pergi untuk memprovokasi anak perempuan berharga orang lain tanpa menyadari keparahan masalah ini dan membawa kematian pada dirinya sendiri. Dia membujuk dengan sabar. Aku akan memberitahumu rahasia lain, gadis kecil ini adalah orang beruntung lain selain kamu dalam 1000 tahun terakhir yang telah mengkonsumsi 7 buah suci berwarna, dan dia telah menggunakannya dengan harta surga Saint Palace, yang indah teratai. Mengenai mengapa dia bisa menggunakan kedua harta karun istana, itu bukan karena statusnya yang unik, tapi karena fisiknya adalah tubuh wanita Xuan Yin, yang sangat langka. Kamu tidak akan mengerti dari nama tubuh wanita Xuan Yin saja, tetapi bahkan jika aku jelaskan kepada kamu secara rinci, ada terlalu banyak pengetahuan tentang anatomi tubuh untuk kamu cerna. Kamu hanya perlu tahu bahwa fisiknya tidak kalah dengan tubuh gratis dan alami kamu. Jadi kamu jangan menyinggung gadis ini. Petik 2. Tubuh wanita Xuan Yin, memori paragraf pengantar terlintas di benak Jun Mosie. Itu adalah catatan dan komentar dari tubuh wanita Xuan Yin di Pagoda Hongjun. Tubuh wanita Xuan Yin adalah fisik seorang wanita yang sangat yin, yang sangat langka. Jika seorang pria yang sukses dalam budidaya Xuan melakukan budidaya ganda dengan wanita ini, efeknya akan diperkuat 100 kali dengan hanya setengah jumlah pekerjaan. Catatan, tubuh per-4W4N, tubuh yang belum ternoda, yang pertama kebangkitan cinta, saling cinta, kondisi absolut untuk penanaman ganda. Tidak seorang pun harus hilang, jika dipaksakan. Tidak hanya akan sia-sia, baik pria maupun wanita akan berada dalam bahaya dari serangan Xuan Yin. Bodi tubuh per-4W4N, tubuh yang belum ternoda. Kondisi ini dapat dipercaya dan dimengerti. Mengenai kebangkitan cinta pertama, itu pasti cinta pertama gadis itu. Harus lebih atau kurang dari itu. Seperti saling jatuh cinta, perempuan itu pasti tidak tertarik pada pria itu. Persyaratan dasar untuk budidaya ganda ini sangat tinggi. Jun Mosie tidak bisa membantu tetapi merenungkannya. Budidaya ganda tampak seperti sesuatu yang menguntungkan. Tapi mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Bahkan jika itu indah, terserah apakah tuan muda ini memiliki selera untuknya kecuali dia benar-benar menyenangkan mata aku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan mencoba memaksanya. Jika pihak lain adalah gajah maka tidak perlu ada pertimbangan. Sebelum kedatanganmu, harapan terbesar dari Misty Illusory Manor sudah diberikan padanya. Selama 10.000 tahun, untuk menerobos kekosongan dan melakukan perjalanan sejak dahulu kala. Itulah yang sedang mengejar Misty Illusory Manor selama 10.000 tahun, satu-satunya tujuan kami. Tujuan akhir. Petik 2. Subscribe Penatua. Jadi tidak ada yang terjadi pada kamu, dan hal yang sama berlaku untuknya. Ditambah dengan status unik sebagai putri kecil Misty Illusory Manor, tentu saja dia sedikit lebih penting daripada kamu, yang hanya memiliki fisik bebas dan alami. Cao Guofeng mengejek seolah dia sedikit kesal dengan kenyataan bahwa ada seseorang yang di atas muridnya sendiri dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya. Hal yang paling penting, jika kamu menyinggung perasaannya, di masa depan, kamu bisa melupakan mencicipi sedikit saja dari buah suci 7 warna. Cao Guofeng memperingatkan, karena ayah dan ibunya adalah orang-orang yang mengawasi kebun herbal spiritual. Jun Mosie berpikir dalam hati. Mereka berdua dari sebelumnya yang aku tidak harus menyinggung, aku pasti akan menyinggung mereka, tapi yang satu ini. Benar-benar orang yang aku tidak bisa menyinggung. Benar, kamu belum memberitahuku nama leluhur perempuan itu. Seperti apa tampangnya? Aku hanya bisa siap jika aku tahu kira-kira bagaimana tampangnya. Tuan Muda Jun mendesak, mengambil kesempatan untuk mencari informasi lebih banyak tentang gadis itu.
Nenek moyang perempuan, kamu bocah nakal, tahu bagaimana memberi nama panggilan kepada orang lain. Tapi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan gadis itu agak tepat. Cao Guofeng tertawa kecil, menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu bilang dia seseorang yang tidak bisa disinggung orang. Lalu apalagi yang bisa dia lakukan selain leluhur? Seperti apa tampangnya? Apakah dia jelek atau cantik? Aku tidak mungkin menghindari wanita yang aku lihatkan. Kemudian, aku akhirnya akan menjadi orang yang memiliki masalah. Tuan Muda Jun benar-benar tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang leluhur perempuan ini. Kebun herbal spiritual, nama ini memang agak puitis. Tetapi yang paling penting adalah disitulah letak pohon 7 buah suci. Dan sepertinya tidak hanya ada satu. Ini adalah harta yang menantang surga. Tuan Muda Jun awalnya sedikit kecewa tapi dia tiba-tiba teringat kemampuan unik yang dimilikinya, kekuatan 5 elemen. Terutama kekuatan kayu yang sudah lama tidak digunakannya. Saat pikiran ini muncul, Tuan Muda Jun hampir meledak tawa gila. 7 buah suci berwarna ini hanya akan dapat berbuah setelah 500 tahun di tangan orang lain, tetapi di tangan Tuan Muda ini. Selama aku memiliki energi roh yang cukup sebagai fondasi, ayah ini akan dapat membuatnya menghasilkan buah 365 kali dalam sebulan. Asteris ketika waktu itu tiba, tidak ada masalah memperlakukan 7 buah suci berwarna sebagai pohon buah biasa, mengatur mereka dalam pola yang berbeda untuk ditampilkan di ruang tamu. Kembali ke kalimat lama yang sama, selalu ada hanya hal-hal yang tidak bisa dipikirkan orang, tetapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bukankah ini bukti lagi? Jadi dia pasti harus pergi ke kebun herbal spiritual ini. Dan keamanan di sana pasti akan sangat ketat. Tidak peduli apapun, kehati-hatian sangat penting. Jika leluhur perempuan ini tersinggung, pasti akan menyebabkan banyak masalah lainnya. Ada satu pengetahuan umum dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, semua wanita picik. Hanya beberapa dari mereka yang terlihat lebih menggoda, itu saja. Jika lebih banyak implikasi muncul dari menyinggung leluhur perempuan ini, maka keuntungan tidak akan menebus kerugian. Asteris jadi jika ada kebutuhan, selama penampilan gadis itu masih dapat diterima. Tuan muda ini juga dapat mempertimbangkan untuk berkorban dan menjual tubuhnya. Meskipun aku sedang dimanfaatkan dan kemungkinan akan disebut sebagai yang hidup dari seorang wanita, tapi... Jadi itu, siapa yang meminta aku menjadi laki-laki, ketika aku harus keras, aku bisa sangat keras, tetapi ketika aku harus lunak, aku bisa lunak. Gadis itu bernama Miao Xiao Miao. Dia selalu mengenakan pakaian kuning muda. Tidak hanya dia berbakat, dia juga kecantikan nomor 1 di antara generasi muda Misty Illusory Manor. Hanya saja kepribadiannya sedikit eksentrik dan tidak mudah untuk didekati. Tapi itu bagus, itu akan menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Petik 2. Senyum lembut pemujaan ada di wajah Cao Guofeng ketika dia menyebut-nyebut Miao Xiao Miao. Miao Xiao Miao ini jelas sangat disayanginya. Dan pemujaan semacam ini tidak ditujukan kepada Tuan Muda Juni. Miao Xiao Miao, keindahan nomor 1, Jun Mosie tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Aku bertanya-tanya apakah Tuan Muda ini bisa mendapatkan keuntungan baik dari kekayaan maupun keindahan kali ini. Saat ia berpikir bersama, Tuan Muda Jun, yang bagian tertentu yang tidak mendapatkan pertolongan, berubah menjadi serigala, air liur hampir jatuh keluar dari mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia sangat cantik, maka aku akan menemukan waktu dan hanya melakukannya, maka itu akan menjadi. Cao Guofeng langsung marah ketika mendengar ini. Dia segera meraih ke telinganya dan berteriak, "Bocah! Jika kamu berani melakukannya, orang tua ini berani menjamin bahwa kamu akan selesai oleh semua senior tua Misty Illusory Manor dalam waktu kurang dari 2 jam. Petik 2. Tuan Muda Jun tidak membayangkan bahwa dia secara tidak sadar akan mengatakannya, jadi dia terjebak dalam situasi yang buruk. Dia berpura-pura terluka parah, jadi tentu saja dia tidak bisa mengelak, langsung ditangkap oleh Cao Guofeng. Asteris dari semua tempat untuk mengambil, kamu hanya harus mengambil tempat itu. Itu tampaknya menjadi tempat eksklusif yang digunakan ibu aku Dong Fang Wenxin. Sama seperti dia mengutuk secara mental, dia mendengar peringatan keras Cao Guofeng. Hati Tuan Muda Jun berubah dingin, langsung merasakan kerisannya mengepal, ketika ususnya berputar. Keringat dingin mengucur deras. Semua pikiran tidak senonoh itu langsung ditakuti. Tiba-tiba, Cao Guofeng bertanya, "Lat, berapa umurmu tahun ini?" Tuan Muda Jun berkata dengan malu-malu, "Aku berumur 18 tahun ini." Mereka selalu mengatakan bahwa umur 18 tahun adalah bunga yang mekar penuh. Mengapa? Apakah kamu akan menjadi tuan rumah 100 Flower Festival untuk aku? Petik 2. Pergilah. Santo Kaisar Cao marah tetapi geli, mendaratkan tendangan di bagian bawah Tuan Muda Jun. Jun Mosie berteriak ayah dan menggunakan kekuatan itu untuk melarikan diri. Cao Guofeng memandangi pandangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. 18 tahun, untuk berpikir bahwa dia 1 tahun lebih muda dari gadis itu, jika itu harus tetap bekerja, pria tua ini juga akan lebih dari senang melihat itu terjadi. Tetapi 2 orang itu telah merindukan selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka mau menyerah begitu saja? Murid,
Kamu dapat bermain dan menciptakan semua masalah yang kamu inginkan dan itu akan baik-baik saja, tetapi jangan pergi dan menyinggung masalah besar bagi orang tua ini ya. Jika itu terjadi, aku khawatir bahkan orang tua ini tidak dapat menengahi. Petik 2. Karena dia berjalan keluar dari halaman kecil, Tuan Muda Jun langsung merasa lega dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanpa semua pengawasan dari beberapa orang tua dan dikelilingi oleh sejumlah indera spiritual, ada rasa kebebasan yang telah lama dinanti, seolah-olah seekor harimau telah kembali ke alam liar. Tanpa sadar, Jun Mosie tidak bisa tidak berjalan dengan langkah lebar, menyenandungkan lagu opera Beijing yang tidak ada yang bisa mengerti. Mengingat masalah dari tahun itu, betapa menyedihkannya, aku seperti seekor burung di dalam sangkar. Tanpa tempat untuk melebarkan sayapku, aku seperti seekor harimau yang telah meninggalkan gunungnya. Dan menderita kesepian, aku suka angsa yang terbang dari selatan, terpisah dari anggota kelompok lainnya. Petik 2. Dia berjalan keluar dari pintu saat dia bernyanyi. Kedua tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya, penuh dengan udara debauche nomor 1 di Tianxiang City di masa lalu. Di belakangnya, dua pria parubaya diam-diam membuntutinya, wajah mereka tanpa ekspresi. Kedua orang ini adalah murid Chao Guofeng. Saat ini, mereka bertugas melindungi Jun Mosie. Dan Tuan Muda Jun tentu saja juga perlu mengubah namanya di tempat ini. Dia akan dipanggil Mo Junye. Mo Junye, Mo Junsie, ada arti homonim lain yang juga Evil Monarch 1. Dapat dilihat bahwa kepribadian jahat di Raja Jahat ini tidak berubah. Perlahan-lahan berjalan keluar dari gang terpencil itu, pemandangan mulai menjadi semakin sibuk dengan kehidupan. Ada banyak restoran dan akord yang terdengar manis, dan bahkan ada suara-suara pendongeng. Pemandangan yang ramai tidak kalah dengan kota Tianxiang atau kota Krisan. Itu kota di depan, atau itu kota kecil. Jun Mosie berbalik untuk bertanya kepada dua pengawal itu. Kedua pria itu menatapnya dan menjawab tanpa ekspresi. Ada total 7 kota di Misty Illusory Manor. Mereka adalah kota psikedelik, kota ajaib, kota fantasi ungu, kota fantasi emas, kota fantasi darah, kota fantasi surga, dan kota fantasi hati. Tempat ini, termasuk tempat kami berjalan keluar, semua milik wilayah pusat Misty Illusory Manor, Heart Fantasy City. Jauh dari sisa dunia biasa, beberapa li jalan di depan adalah tempat orang-orang biasa tinggal. Semua kebutuhan istana utama Misty Illusory Manor semuanya dibeli di sini. Petik 2. Jun Mosie bersenandung sebagai tanggapan. Orang lain berkata, Tuan Muda datang dari luar Misty Illusory Manor, jadi mungkin kamu tidak mengetahui budaya yang kita miliki di sini. Meskipun anggota istana utama berada di atas makhluk duniawi, tetapi mereka tidak memandang orang biasa secara berbeda seperti semut. Semua tuan muda dan wanita muda di Misty Illusory Manor sering datang bertamasya ke sini setiap hari. Bahkan, sebagian besar orang berkumpul di sini, yang mungkin mengapa tempat ini adalah wilayah paling ramai dari Misty Illusory Manor. Petik 2. Makna di balik kata-katanya sedikit banyak merupakan pengingat atau peringatan. Dia pasti diberitahu oleh Chao Guofeng untuk sama sekali tidak membiarkan tuan kecil ini menimbulkan masalah. Aku mengerti sekarang, terima kasih atas informasimu. Jun Mosie terkekeh dan bertanya. Oh, benar, aku mendengar dari Old Chao bahwa ada kebun herbal spiritual di Misty Illusory Manor. Di kota mana taman misterius ini berada? Pria yang tampak dingin itu menjawab, kebun herbal spiritual. Kamu sebaiknya tidak mencari tahu tentang hal itu. Dia terdiam beberapa saat, seolah-olah merasa seperti terdengar agak terlalu mengancam, sebelum melanjutkan. Kebun herbal spiritual tidak ada di salah satu kota. Pada kenyataannya, taman itu bahkan tidak berada dalam ruang Misty Illusory Manor ini. Jun Mosie tertegun. F asterisk cek. Asterisk B asterisk ilshit macam apa ini? Tidak di Misty Illusory Manor. Mungkinkah di benua Suan? Lalu mengapa aku datang ke sini? Jalan-jalan, untuk melihat-lihat. Tidak di Misty Illusory Manor. Mungkinkah itu di dunia luar? Mungkinkah itu di suatu tempat di benua Suan-Suan? Jun Mosie bertanya, mengepalkan tinjunya. Tentu saja, itu masih di dalam wilayah Misty Illusory Manor, tetapi tidak ada dalam ruang ini. Pengawal itu menatapnya lama sekali sebelum menjawab dengan hati-hati. Di Misty Illusory Manor, tapi tidak di angkasa. Apa artinya ini? Jun Mosie merenung sejenak. Mungkinkah ada satu atau lebih ruang unik independen di Misty Illusory Manor, dan salah satunya digunakan terutama untuk menyimpan ramuan roh. Dan ruang itu disebut kebun herbal spiritual. Petik 2. Itu kurang lebih demikian, Tuan Muda cerdas. Seperti terkecuali bakat fisik bebas dan alami. Keduanya memuji dengan acuh tak acuh. Tapi Jun Mosie bisa tahu dari nada bicara mereka bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh. Sepertinya mereka berdua tidak puas denganku. Tuan Muda Jun mengejek mentalnya. Asteris sepertinya aku telah merebut kedua posisi mereka dengan kedatangan aku sendiri, tentu saja mereka tidak akan diyakinkan. Tapi, kamu bisa menyimpannya untuk diri sendiri, sekarang aku bisa tahu, bukankah kalian hanya menggali kuburmu sendiri? Jika masalah ini diketahui oleh Old Chao, kamu pasti tidak akan senang. Ketiganya tidak lamban dalam gerakan mereka. Mereka dengan cepat tiba di kota. Saat ini,
Jun Mosie seperti nenek Liu satu yang memasuki Prospect Garden 1, berseru dan memuji segala sesuatu yang terlihat. Subscribe Penatua. Tidak ada alasan lain, saat dia melangkah ke tempat ini, Jun Mosie praktis berpikir bahwa dia telah kembali ke kota Tianxiang dan hendak berkeliling mencari aula aristokratik Tang Yuan. Tempat ini benar-benar tidak berbeda dengan dunia luar. Dua pengawal di belakangnya saling bertukar pandang, melihat tatapan jijik saling menatap di mata satu sama lain. Yang dengan fisik bebas dan alami. Pei, itu hanya udik lengkap yang baru saja memasuki kota. Dia belum pernah melihat dunia. Untuk berpikir bahwa fisik bebas dan alami telah menimpa seseorang seperti ini, surga harus buta, untuk melemparkan mutiara sebelum babi membuang-buang sumber daya. Dia bahkan bisa menghabiskan waktu begitu lama melihat seseorang yang menjual sayuran. CF*, jangan bilang kamu belum pernah melihat penjual sayur sebelumnya. Tempat ini adalah jalan utama Heart Fantasy City. Ada banyak kios di kedua sisi jalan, beberapa menjual hiasan buatan tangan, ukiran burung kecil dan binatang. Ada juga beberapa yang menjual sayuran segar, kios makanan, dan mainan. Bagian dalam toko di kedua sisi juga menyenangkan mata. Segala macam hal tersedia. Ada papan nama toko-toko anggur yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Aroma kosmetik melayang dari mana-mana, membuat orang mabuk dalam keadaan mabuk. Ada juga tawa perempuan yang sesekali terdengar, ya, mereka tiba di rumah bordil. Ada beberapa orang yang mengenakan dengan benar memasuki tempat ini, dan ada juga orang-orang yang keluar tanpa kekuatan di kaki mereka. Wajah mereka penuh kepuasan saat mereka berlama-lama di aftertaste. Pelanggan yang masuk dan keluar dari toko anggur tidak ada habisnya, dan gelombang aroma anggur memenuhi seluruh jalan. Ini benar-benar hidup, Jun Mosie berseru dengan tulus. Tempat ini tampaknya sedikit lebih ramai daripada kota Tianxiang. Dengan santai melemparkan koin tembaga, ia mengambil sebatang tanghulu satu. Jun Mosie mengunyah sambil berjalan, mengotori seluruh wajahnya dengan lapisan gula dan bahkan tidak repot-repot menyeka dirinya sendiri. Manis, lezat, benar-benar enak. Satu lagi. Dua di belakangnya bertukar pandang lagi, merasa sangat malu mengikuti di belakang orang ini. Pikiran orang kampung ini mengumpulkan semua perhatian dari Misty Illusory Manor saat dia tiba dan disembah seperti leluhur oleh Chao Guofeng. Mereka berdua merasa benar-benar pahit. Surga, bumi, Buddha dan Yesus buka matamu. Cepat dan kirim kilat untuk menyerang orang ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Tepat pada saat ini, sekelompok orang yang tampak galak datang bergegas, mereka semua memegang tongkat lilin putih di tangan mereka. Mereka mengenakan topi dan jubah mereka dengan tidak rapi, tetapi masing-masing dari mereka memberikan kilatan yang tidak menyenangkan di mata mereka. Pejabat kota ada di sini, semua orang lari. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menjerit seperti itu, tetapi semua penjajah di sepanjang jalan panik dan melarikan diri ke segala arah. Pejabat kota. Jun Mosie memandang semua orang ini dengan mata terbuka lebar. Tidak disangka tempat ini sangat maju. Mereka sudah memiliki city, pejabat. Penghentiannya yang tiba-tiba langsung menarik perhatian salah satu dari mereka. Apa yang kamu lihat? Kamu belum pernah melihat ayah ini sebelumnya. Lihat lebih banyak dan aku akan menggali bola mata kamu. Dasar anak kecil. Petik 2. Jun Mosie terhuyung. Sekelompok orang ini terlalu berani, untuk berani menyinggung perasaan aku tanpa mengetahui siapa aku. Tetapi dia tidak tahu bahwa dengan penampilannya saat ini, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, dia tidak terlihat seperti pangeran mahkota. Tetapi beberapa orang lainnya sudah mulai menggunakan tongkat mereka untuk mengejar orang. Bahkan ada orang yang memberikan tendangan keras kepada penjual yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan memukulkannya ke bawah ketika dia mengutuk dan menyerang penjual itu dengan kasar, dengan santai mengambil tas uang dari penjual itu dan memasukkannya ke sakunya sendiri. Kemudian dia terus menghujani penjual itu, sambil dia mengutuk. Ayahmu, kamu telah menjual sepanjang hari tetapi kamu hanya mendapatkan jumlah yang menyedihkan. Apakah kamu malu? Kamu masih memiliki pipi untuk keluar dan mendirikan kios kamu. Kenapa kamu tidak pergi dan mati? Penjual itu meringkuk menjadi bola, meraih kepalanya dan menangis minta ampun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seorang P3L4 cur berseru dan tertawa dengan penuh kasih, mengambil kesempatan untuk menyerang sosok yang berpengaruh. Namun pria itu langsung menempelkan dirinya, memeluknya dengan penuh nafsu di siang hari bolong, dan mulai menggodanya tanpa penekanan. Beberapa lelaki lainnya menyaksikan adegan ini dengan cemburu. Mereka berjalan ke toko-toko di kedua sisi jalan, wajah mereka penuh kekesalan. Menginjak meja, tatapan mengancam di mata mereka, mereka berteriak, waktu pengumpulan untuk biaya perlindungan. Percepat, kamu muat menjalankan bisnis kamu, bukan? Bergerak sangat lambat, kamu. Apakah kamu percaya bahwa ayah ini akan membuat toko terdekat kamu besok? Cepat petik 2. Kemudian pemilik toko datang dengan senyum sopan, membungkuk memberi salam. Pertama, dia mempersembahkan tael perak yang tak terhitung jumlahnya, kemudian dia diam-diam memasukkan beberapa barang ke dalam kantong beberapa pria.
Beberapa pria ini menyentuh saku mereka sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Dengan peluit, mereka keluar dari toko dan terus menjarah di sepanjang jalan. Orang macam apa ini? Mengapa mereka begitu kejam? Jun Mosia tertegun melihat adegan yang sangat akrab ini. Ususnya sedikit kram, tiba-tiba dia merasa seperti telah pindah lagi. Kedua pengawal itu hampir tidak punya waktu untuk menjawab ketika pria kekar tidak jauh dari Jun Mosia sudah kesal. Dia menyerbu. Mengapa? Plat, kamu mencoba mencari tahu siapa aku. Lalu, dia mengambil seorang pejalan kaki dan menendangnya ke tanah. Dia menginjak dada sesama yang sial itu dan berkata, beritahu bocah ini siapa ayah ini. Pejalan kaki itu berjalan dengan hati-hati di jalan, praktis berjalan menyamping karena takut menabrak mereka, tetapi siapa tahu bencana yang begitu masuk akal akan jatuh dari langit. Dia menangis dengan sedih, air mata dan ingusnya mengalir turun ketika dia dengan cepat menjawab, Tuan adalah manajer Heart Fantasy City, Tuan adalah pejabat yang jujur dan terhormat bagi kita orang biasa. Pria kekar itu mengejek, jelas puas. Dia mengangkat kakinya dan membiarkan orang itu pergi, orang itu dengan cepat lari tanpa melihat ke belakang. Pria kekar ini menatap Jun Mosie dari sudut matanya. Apakah kamu mendengar itu? Brat, datang dengan patuh, mengakui kesalahan kamu, dan menunjukkan kepada Pak yang jujur dan terhormat ini. Lalu, gunakan lidah kecil merah muda kamu untuk menjilat sepatu buat ayah ini dengan bersih. Dan aku akan membiarkan kamu melakukannya. Kalau tidak, hehe, kamu adalah mata-mata. Jika aku melewati masalah, kamu akan berada di dalamnya untuk selamanya. Petik 2. Aku mata-mata. Jun Mosie hampir tertawa. Bagaimana kamu tahu? Pejabat kota yang hebat ini sangat bijaksana, untuk dapat memberitahu aku mata-mata dari satu pandangan, mengesankan, begitu banyak santo kaisar dan pakar kuat lainnya bahkan tidak dapat menemukan ini. Benar, tuan muda ini adalah mata-mata. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu bukan mata-mata. Pria kekar itu tertawa gila, rambut hitam di dadanya bergetar. Bahkan jika kamu bukan mata-mata, jika aku mengatakan kamu adalah mata-mata, maka kamu adalah mata-mata. Mengapa? Jangan menatapku dengan marah, hati-hati ayah ini mengalahkanmu sampai mati di sini. Bahkan jika ayah ini benar-benar membunuhmu, kamu akan mati sia-sia. Petik 2. Aku mengerti orang macam apa kamu sekarang, ekspresi mata Jun Mosie menjadi dingin. Untuk berpikir bahwa ada orang-orang seperti itu dimanapun terlepas dari dunia mana. Aku benar-benar memperluas wawasan aku. Yang disebut misti ilusori manor, tanah kedamaian dan kesetaraan, tidak berbeda. Dua pengawal di belakangnya menyaksikan sambil tersenyum. Menyaksikan bagaimana udik negara ini menyelesaikan masalah ini. Mereka sadar bahwa meskipun udik negara ini memiliki bakat yang mengejutkan dan fisik bebas dan alami, ia hampir tidak menguasai kultivasi suan tingkat tinggi dan mungkin tidak selalu mampu mengatasi masalah saat ini. Selama dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka kita tidak perlu khawatir tentang dia meminta bantuan kita berdua. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berdua terlambat untuk menyesal? Kalian berdua, kemari, bunuh sampah ini untuk tuan muda ini. Tuan muda Jun memerintahkan. Karena ada tenaga kerja gratis di sekitar, mengapa Jun Mosie mengambil risiko mengekspos identitas aslinya untuk menangani masalah ini sendiri? Percepat, kalau tidak, aku akan memberitahu guru aku, katakan bahwa aku diganggu di luar dan kamu berdua hanya menonton tontonan. Kamu pikir guru akan mempercayai aku atau kamu berdua? Jika aku benar-benar menderita cedera, bagaimana menurut kamu guru akan merawat kalian berdua? Petik 2. Kedua pria itu langsung saling memandang. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini yang kelihatannya tidak memiliki kelihayan untuk benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Jika dia benar-benar kembali untuk mengeluh, tidak peduli apakah itu benar atau salah, mereka berdua ditakdirkan untuk menjadi sial. Bocah ini tidak hanya bisa mengeluh kepada Cao Guo Feng sendirian, masih ada 6 kaisar Sein lainnya. Siapa di antara mereka yang tidak memandangnya sebagai bayi mereka? Jika, maka masa depan mereka berdua benar-benar akan hancur. Jika dia melebih-lebihkan banyak hal, maka beberapa kaisar Sein senior itu mungkin akan merobek kita berdua hidup-hidup. Itu jelas bukan sesuatu yang mereka akan merasa kasihan. Kedua orang ini adalah ahli spirit Suan. Dengan tingkat kultivasi mereka sendiri, mereka tidak berada di bawah Solitary Falcon saat itu. Saat ini, mereka penuh amarah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun pada Jun Mosie, jadi mereka mengeluarkan semuanya pada sekelompok pejabat kota ini. Pak! Sebuah tamparan mendarat di wajah pria itu, membuatnya terbang dan berputar di udara, giginya yang patah keluar dari mulutnya saat ia berputar. Orang lain melompat ke udara dan berteriak, kalian semua bajingan buta. Kumpulkan di sini untuk ayah ini. Jika kamu tidak datang ke sini dalam 10 napas, lupakan tentang datang selamanya. Petik 2. Ini adalah bukti bahwa Rosuan memiliki kekuatan besar tidak peduli di mana mereka berada. Pejabat kota, ini semua bergetar dan kaki mereka menjadi jeli dari pandangan. Mereka tidak membayangkan bahwa mereka hanya keluar untuk menegakkan hukum, tetapi mereka telah menyinggung masalah besar. 8 pria berjalan dengan jujur dalam waktu kurang dari 5 napas, dengan cepat berdiri di satu file.
Kedua pengawal itu tidak mengatakan satu dunia pun, hanya menghujani mereka semua. Ketika mereka memukuli mereka, mereka merasa sangat frustrasi. Kami adalah Spirit Swans, walaupun kita bukan masalah besar di manor itu sendiri dan bukan ekstrim tertinggi, tapi memukuli orang biasa seperti ini benar-benar yang pertama. Ini terlalu menjengkelkan. Keduanya mungkin kasar, tetapi mereka sangat sadar. Tidak apa-apa untuk memberi mereka pelajaran, tetapi kita tidak boleh mengalahkan mereka sampai mereka mati. Lagi pula, kebersihan kota bergantung pada orang-orang ini. Selain itu, ini adalah salah satu unsur dasar dari Misty Illusory Manor. Tetapi setelah mereka berdua berhenti, mereka semua terkejut. 8 orang di tanah masih menangis kesakitan sebelumnya, tetapi sekarang, mereka semua berdarah dari semua mata, telinga, lubang hidung, dan mulut mereka, mata mereka melotot dan mereka sendiri benar-benar berhenti bernapas. Mereka semua mati, tidak ada yang hidup. Apa yang sedang terjadi? Meskipun kami tidak menahan kekuatan kami, tetapi kami bahkan tidak menggunakan kekuatan swan kami, jadi itu hanya kekuatan manusia biasa. Tidak mungkin mereka bisa dipukuli sampai mati Subscribe Penatua. Tepat pada waktu ini, para penonton dari kerumunan akhirnya berteriak kaget. Seseorang meninggal, seseorang telah terbunuh. Petik 2. Sulit untuk mengatakan apakah orang yang menangis ini takut atau bersemangat atau menertawakan kemalangan. Tetapi setelah semua ini, setelah tangisan ini, semua pemilik dan pekerja toko-toko di kedua sisi menjadi pucat dan buru-buru tutup untuk hari dengan hiruk pikuk. Mengalahkan pejabat kota sampai mati, seberapa besar kesepakatan ini? Siapapun yang ingin terlibat dapat terus menunjukkan wajah mereka sendiri. Beberapa pemuda menunggang kuda datang dari seberang jalan panjang itu. Yang tepat di depan menyeringai melihat pemandangan di depannya, bingung oleh itu. Ya, bukankah ini dua utusan besar di bawah Santo Kaisar Cao? Apa yang salah? Kamu sangat bersemangat hari ini. Tertarik membunuh beberapa pejabat kota untuk olahraga. Tingkat kultivasi Swan Spirit, membunuh pejabat kota, yang hanya orang biasa, yang perkasa dan mengesankan. Petik 2. Wajah kedua pengawal itu langsung menjadi gelap. Mereka berbalik untuk mencari Jun Mosie, hanya untuk menemukan bahwa orang ini sudah menghilang. Kemudian, tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa suara nyaring yang berseru, seseorang telah terbunuh. Sepertinya milik orang ini, tidak heran dia begitu bersemangat. Kami berdua bersaudara menyampaikan salam kami di hadapan Tuan Muda Zan. Pihak lain mungkin masih muda, tetapi ia memiliki latar belakang yang berpengaruh, dan kedua pengawal itu tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi tentu saja mereka tidak berperilaku gegabah. Seperti yang terjadi, Tuan Muda tampan dan tinggi ini sebelum mereka adalah orang pertama yang Cao Guo Feng cerewet pada Tuan Muda Jun untuk tidak menyinggung. Keluarga Zan, Zan Yusu. Bahkan pemuda-pemuda lain di belakang Tuan Muda Zan adalah semua keturunan dari beberapa keluarga besar di Misty Illusory Manor. Kedua saudara ini tidak mampu menyinggung siapapun dari mereka. Cao Guo Feng dan pasukan di sekitarnya tidak takut pada mereka, tetapi mereka juga tidak akan mencoba untuk berselisih dengan keluarga-keluarga ini. Setiap orang memiliki saling pengertian untuk menjaga keharmonisan di permukaan. Sebagai contoh, jika Tuan Muda Jun bertemu dengan beberapa tuan muda dari keluarga duniawi ini, Cao Guo Feng secara alami akan membela dia dan bahkan bersedia untuk berperang melawan mereka. Tetapi jika dua pengawal ini menyinggung tuan muda yang sedikit ini, Cao Guo Feng pasti tidak akan membela mereka dan bahkan akan menghukum mereka dengan keras. Mengejar mereka keluar dari manor dan menyingkirkan keterampilan mereka juga dimungkinkan. Ini adalah masalah yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Mereka semua sama, manusia, tetapi mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Wang Neng, Li Jie, aku mendengar bahwa kalian berdua memiliki tuan muda yang baru sekarang. Zan Yusu menyipitkan matanya saat dia memandang mereka dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat semut. Aku dengar itu, dia beberapa fisik bebas dan alami. Aku mendengar bahwa dia benar-benar kuat, apakah itu? Dia telah menggunakan, aku mendengar, 3 kali berturut-turut dan dengan sengaja menyeret nadanya keluar, tidak menyembunyikan sedikit pun penghinaan dan penghinaannya. Beberapa pemuda di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka membuka mulut mereka dan berkata, apa yang bebas dan fisik alami mungkin hanya negara udik saja. Mungkin bajingan yang diambil dari dewa tahu di mana, dibandingkan dengan kakak kita, dia hanya setumpuk kotoran. Petik 2. Orang lain menambahkan, menyebutnya setumpuk tinja sudah mengangkat statusnya. Tuan muda ini telah membaca banyak buku, dan meskipun aku tidak berani mengklaim bahwa aku tahu segalanya di dunia, tetapi aku belum pernah mendengar tentang beberapa fisik aneh yang disebut fisik bebas dan alami. Suatu hal yang brengsek yang muncul entah dari mana, mencoba membuat kita membungkuk padanya dengan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, dia benar-benar terbelakang. Dengan Big Bro Zan di sekitar, yang pemuda di Misty Illusory Manor berani untuk memproklamirkan dirinya terlebih dahulu. Seekor katak yang hidup di dasar sumur, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, seorang barbar sombong yang berasal dari dunia fana yang kotor. Petik 2. Zan Yusu mempertahankan senyumnya, ekspresi bangga pada wajahnya yang tampan.
Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, bisa diperhatikan bahwa di bagian paling gelap dari matanya, ada ketenangan yang terfokus pada wajah mereka berdua di depannya, bukan melepaskan. Dia juga mengamati sekelompok orang yang mengikuti di belakangnya melalui sudut matanya. Jika Jun Mosi hadir, dia pasti akan bisa mengatakan bahwa Tuan Muda Zan yang legendaris ini bukan idiot. Tapi sayangnya dia sudah menyelinap ke tempat lain. Tuan Muda Zan benar, Saint Emperor Chao memang telah mengambil murid dengan fisik bebas dan alami. Alasan mengapa kita berada di sini adalah untuk menemani Tuan Muda Mo untuk mengunjungi Heart Fantasy City. Wang Neng berkata, wajahnya berubah sedikit hijau. Zhan Yusu dengan hati-hati menangkap perubahan warna di wajah Wang Neng, tertawa kecil dengan mata menyipit. Lewat sini, bukankah selama 80 tahun kalian berdua menghabiskan waktu menunggu dengan pahit karena merokok? Kasihan, ini benar-benar disayangkan. Dia berbicara tentang belas kasihan, tetapi nadanya penuh dengan olok-olok karena kemalangan mereka. Saat dia mengatakan ini, wajah Wang Neng dan Li Jie berubah seketika. Tapi Zhan Yusu terus mengoceh, melanjutkan dengan nada yang sangat angkuh. Haha, memikirkan semua pertempuran terbuka dan rahasia yang kalian berdua lakukan selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi penerus Santo Kaisar Chao, namun semua itu sia-sia sekarang. Tuan muda ini tidak bisa menahan tawa, itu terlalu lucu hahaha. Semua kerja keras selama beberapa dekade, namun semuanya pergi ke orang lain. Aku percaya kamu berdua merasa sangat nyaman secara internal. Petik 2. Wajah Li Jie menjadi gelap, tetapi dia masih berani tidak menunjukkan amarahnya. Dia tertawa pahit. Tuan muda Zhan pasti bercanda. Bagaimana kita berdua bisa memiliki prestasi saat ini jika bukan karena bimbingan Santo Kaisar Chao saat itu? Harapan terbesar Santo Kaisar Chao adalah untuk menemukan pengganti yang dia senangi, dan sekarang dia telah menemukannya, kita berdua sangat bahagia untuknya. Hanya ada sukacita, tidak ada yang lain, visi alam bebas dan alami dari Tuan Muda Mo membuatnya menjadi talenta ilahi. Selama 10.000 tahun, hanya Tuan Muda 9 meter pertama yang memiliki bentuk tubuh yang luar biasa ini. Jadi fisiknya dapat dikatakan tidak tertandingi sepanjang dari zaman kuno sampai sekarang. Tidak peduli bagaimana kita berpikir sebaliknya, kita sungguh-sungguh yakin dan siap untuk menyerah. Kalimat terakhir Tuan Muda Zhan sangat benar, kami berdua merasa sangat nyaman secara internal. Petik 2. Zhan Yusu tertawa dingin. Jawaban ini rendah hati dan sopan dan merendahkan dirinya, tetapi ada makna yang mendasarinya. Dan itu adalah sanggahan atas apa yang dibicarakan oleh temannya sendiri dalam hal fisiknya. Mengejek bahwa fisiknya sendiri sama sekali tidak dekat dengan orang yang datang kemudian. Tidak peduli bagaimana dia menyanjung dirinya sendiri atau bekerja keras, itu semua tidak berguna. Itu adalah fakta, dan dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan berdebat sebaliknya. Wajah Zhan Yusu langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Li Jie. Apakah ada kebutuhan untuk berdebat? Dua sampah yang dengan santai dibuang oleh keluarga kamu sendiri, baik untuk tidak ikutan yang diikuti selama beberapa dekade hanya untuk menjadi pengganti. Menggertak orang-orang biasa dengan kekuatanmu dari Supreme Golden City, pelaku yang secara brutal membunuh pejabat Heart Fantasy City, dan kamu berani mengejek tuan muda ini. Wajah Zhan Yusu dingin dan menyeramkan. Laki-laki, tangkap dua orang ini, serahkan mereka ke penjara untuk menunggu hukuman. Petik 2. Saat perintah diberikan, tak terhitung jumlah pengawal bergegas ke depan. Zhan Yusu memiliki pandangan yang dingin dan tanpa ampun di matanya seperti tiran jahat. Dia memandang Wang Neng dan Li Jie dengan jijik dan berkata, kedua orang ini telah mengabaikan hukum misti ilusori manor dan menantang para pengacara, menggunakan metode kejam untuk membunuh 8 pejabat yang tidak bersalah di jalanan, menodai tanah dengan darah. Mereka tidak berperasaan, kejam dan ganas. Kita semua melihatnya dan menjadi saksi mata. Kejahatan mereka tidak dapat dipungkiri, dan atas nama kebenaran, kami orang-orang baik yang taat hukum akan membantu hakim prefektur dari Misti Ilusori Manor untuk menahan dua penjahat di hadapan kami. Jika ada perlawanan, mereka akan terbunuh terlepas. Siapapun yang membunuh mereka akan dimaafkan atas kejahatan mereka karena menjatuhkan mereka. Petik 2. Wang Neng dan Li Jie mundur selangkah, wajah mereka hijau. Tuan Muda Zhan, kita semua berasal dari keluarga yang sama dan semuanya milik Misti Ilusori Manor. Tidak perlu kejam ini, kan? Petik 2. Zhan Yusu mendengus. Pei, kalian berdua bajingan sebenarnya berani berpikir untuk bergaul dengan tuan muda ini. Ini tidak berbicara tentang bagaimana itu tidak mungkin, tetapi jadi bagaimana bahkan jika kamu mampu. Tuan muda ini sedang melaksanakan keadilan untuk surga, siap menghukum keluarga sendiri jika keadilan menuntutnya. Kalian berdua dengan terang-terangan mengabaikan hukum, membunuh dengan sangat kejam di tengah jalan, dan para pejabat kota saat itu. Petik 2. 6 Rosuan di belakang Zhan Yusu mendekati mereka dengan senyum jahat. Wajah Wang Neng dan Li Jie berubah sepucat lembaran, langsung jatuh dalam keputusasaan. Mereka mengutuk mental Jun Mosie. Tuan Muda Zhan, alasan ini terjadi adalah karena orang-orang bodoh ini menyinggung tuan muda kita. Dan alasan mengapa kami berdua campur tangan adalah karena kami diberi perintah. Kami memiliki kesulitan kami sendiri dan tidak punya pilihan. Tuan Muda Zhan, kita semua sadar dan jelas, sejak seseorang meninggal, mengapa kita tidak menunggu pihak berwenang untuk datang dan menyelesaikan masalah ini.
Mengapa kita harus membawa masalah ke tangan kita? Selain itu, hanya 8 pejabat kota yang meninggal. Itu bukan masalah besar. Mengapa kita harus meledakkan masalah ini dan membuat semuanya menjadi jelek untuk semua orang? Petik 2. Puan muda kamu. Negara itu udik bermarga Mo. Orang itu dengan fisik bebas dan alami. Dia juga ada di sini. Pikiran Zhan Yusu langsung bergeser ke lokasi Tuan Muda Juni. Wang Neng langsung menjawabnya sambil berpikir secara internal. Kami baru saja mengatakan kami menemaninya dalam perjalanan ini, dan sekarang kamu berpura-pura tidak tahu bahwa... Beritahu manajemen hukum kota bahwa Tuan Muda ini akan sementara waktu campur tangan dalam masalah ini, katakan pada mereka untuk tidak mengejar itu untuk saat ini. Sebuah kilatan tajam muncul di mata Zhan Yusu. Bawa mereka berdua ke Drifting Fragrance Lodge. Sebarkan kabar bahwa Tuan Muda Junjun harus datang tengah malam secara pribadi ke Drifting Fragrance Lodge untuk menjemput mereka. Jika dia tidak tiba tepat waktu, maka orang-orang ini akan diserahkan kepada pihak berwenang dan dihukum sesuai dengan hukum. Membayar dengan nyawa mereka untuk pembunuhan. Petik 2. Beberapa orang merespons dengan pengakuan. Wang Neng dan Li Jie juga menghela nafas lega. Beberapa tuan muda di belakang Zhan Yusu juga memiliki ekspresi kegembiraan. Semua berpikir tentang bagaimana mereka membuat segalanya menjadi sulit setelah tuan muda ini, Junjun Ye tiba. Subscribe Penatua. Adapun beberapa pejabat kota yang meninggal. Untuk orang-orang ini, itu hanya masalah kecil. Bahkan tidak layak disebut, jika mereka ingin menghancurkan seluruh departemen penegakan hukum, itu sama sekali bukan masalah. Semua pejabat kota ini pada dasarnya adalah sekelompok bajingan. Seberapa pentingkah kematian mereka? Wang Neng dan Li Jie bertukar pandang, memahami semuanya sekarang. Ternyata tujuan sebenarnya dari Zhan Yusu adalah agar Mo Junye dan bukan mereka berdua. Mereka sangat sial menjadi bidak bagi mereka untuk memulai bentrokan ini. Alasan mengapa dia melakukan putaran besar hanya karena dia punya alasan bagus yang membuatnya lebih sulit bagi Mo Junye untuk menebus situasinya, itu saja. Tapi keduanya tidak khawatir sama sekali, sebaliknya, mereka lega. Selama mereka keluar dari kekacauan, itu sudah cukup baik. Adapun Mo Junye, siapa yang peduli jika dia mati atau hidup? Itu adalah keinginan mereka agar dia disiksa sampai mati oleh Zhan Yusu. Ombak desa itu seharusnya mati saja, semakin awal semakin baik. Jadi kedua orang mengikuti bawahan Zhan Yusu dengan sangat kooperatif ke Drifting Fragrance Hall, bertekad untuk bekerja sama dengan pertunjukan ini sampai akhir. Tidak ada kekhawatiran tentang Cao Guofeng mengetahui masalah ini. Memang Mo Junye yang memberi perintah untuk mengambil tindakan. Orang mati karena dia, ini tidak dibuat-buat, itu adalah kebenaran. Zhan Yusu mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya dan bergumam pelan. Mo Junye, juga Raja Jahat, Tuan Muda Mo ini benar-benar memiliki nama yang menarik. Tuan muda ini ingin melihat bagaimana Mo Junye ini adalah juga Raja Jahat. Lupakan saja jika kamu tidak datang, tetapi selama kamu datang, Tuan muda ini akan memberitahu kamu betapa kuatnya Zhan Yusu. Aku jamin itu tak akan terlupakan. Sungguh fisik yang bebas dan alami. Hehehe, petik 2. Dia berbalik dan pergi, langkahnya ringan dan tanpa beban. Untuk Tuan Muda Jun, dia sudah di jalan lain. Dia tidak tertarik untuk peduli dengan hal-hal di sini. Dia sudah berhasil menyebabkan masalah bagi mereka berdua, jadi Tuan Muda Jun dengan cepat menyelinap. Adapun pejabat kota yang tiba-tiba meninggal, jelas itu adalah pekerjaan Tuan Muda Juni. Dia sangat jelas bahwa Wang Neng dan Li Jie tidak akan membunuh orang sesuai dengan perintahnya. Setelah semua, membunuh pejabat di jalan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Bahkan, terlepas dari konsekuensinya, keduanya tidak mau dan patuh melaksanakan perintahnya. Tapi Jun Moxie tidak tahan melihat orang-orang itu. Bukan hanya sampah resmi kota itu, tetapi Wang Neng dan Li Jie juga. Jadi ketika mereka memberikan pukulan mereka, Tuan Muda Jun diam-diam mengarahkan energi rohnya ke dalam luka yang disebabkan oleh duo itu, dengan kejam mengebornya, menghancurkan semua arteri pejabat kota. Dengan prestasi yang Master Jun saat ini, bahkan Wang Neng dan Li Jie tidak dapat melarikan diri dari kematian. Diam-diam dan tidak terlalu mencolok. Apa gunanya menjaga semua hama itu? Bahkan jika mereka benar-benar berkontribusi pada keamanan Misti Ilusori Manor, dari tindakan mereka, mereka masih layak mati. Terlepas dari kehidupan sebelumnya atau kehidupannya saat ini, Jun Moxie tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Tapi dia benar-benar tidak punya banyak sensasi membunuh mereka saat ini. Sangat menyedihkan. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang ikut, Jun Moxie merasa sangat segar. Berjalan-jalan dan melihat sekeliling, dia diam-diam menyebarkan rasa rohaninya ke segala arah, dengan hati-hati mengamati arah mana yang lebih kaya dengan spiritual ki, arah mana yang memiliki fluktuasi terbesar dalam ki spiritual, dan arah mana yang memiliki para ahli. Melalui pengintai ini, Jun Moxie tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di seluruh Heart Fantasy City ini, tempat dengan ki spiritual terpadat adalah tempat ia telah keluar, tetapi di kota ini, ada rasa spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di udara. Meskipun mereka melayang di sepanjang jalan mereka sendiri, mereka hadir di segala arah, meliputi seluruh Heart Fantasy City di dalamnya. Tapi ini juga sesuatu yang bisa diharapkan.
Bagaimana mungkin sebuah tempat di mana Saint Emperors tinggal tidak menjadi lokasi yang penting dan penting? Bagaimana mungkin daerah inti di mana kekuatan dan pengaruh misti ilusori manor terbaring tidak memiliki para ahli yang menjaganya? Jun Mosie diam-diam terkesan. Seperti yang diharapkan dari misti ilusori manor yang legendaris, distribusi ahli puncak di tempat ini adalah ratusan lipatan dunia luar. Kekuatan seperti ini, jika diarahkan melawan seseorang, bahkan Tuan Muda 19-an meter ke-14 yang telah pulih sepenuhnya mungkin tidak memilikinya mudah di tempat ini. Tidak heran kalau orang itu tidak membunuh jalannya ke misti ilusori manor dan harus membuat dirinya sedih untuk meminta aku membantunya menjarah senjatanya kembali. Jadi itu semua karena dia memiliki kekhawatiran tentang tempat ini. Tuan Muda Jun tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba-tiba mendeteksi perasaan spiritual yang luar biasa kuat datang ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu sudah dekat. Dan pada saat yang sama, ada aroma elegan yang menyerang lubang hidungnya, membawa sedikit rasa dingin di dalamnya. Seolah-olah seseorang telah menggunakan indera spiritual mereka yang kuat untuk mengunci dengan kuat pada lokasinya. Jun Mosia mendengus dingin di benaknya. Perasaan spiritual ini kuat dibandingkan dengan rata-rata, tetapi tidak cukup bagi Tuan Muda Jun untuk diganggu. Saat ini, pencarian pohon 7 warna suci adalah prioritasnya, dan yang terbaik adalah menghindari sebanyak mungkin dari semua hal kecil ini. Dia tidak berminat atau ingin berurusan dengan hal seperti ini. Jun Mosia ingin berbalik dan pergi. Dia baru saja berputar ketika dia melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian kuning cerah berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Dia berhenti di depannya, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Suaranya yang jelas terdengar, bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah penerus Santo Kaisar Chao, Tuan Muda Mo Junye? Wanita muda ini adil dan proporsional dalam tubuhnya, dan lesung pipi di wajahnya muncul ketika dia tersenyum dan menatapnya dengan mata cerah, kepalanya sedikit miring. Dia mungkin sekitar 16 tahun. Jun Mosia tertegun, dia bertanya dengan sopan, wanita muda ini. Tuan Muda Jun sangat takut ketika orang-orang memperlakukannya dengan sopan. Pelayan ini menawarkan salamku kepada Tuan Muda Mo. Gadis muda itu membungkuk dan tersenyum malu-malu. Tuan Muda Mo, Nona muda aku ingin mengundang kamu untuk bertemu dengannya. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda mau. Bisakah aku menyulitkan kamu untuk melakukan perjalanan? Petik 2. Setelah mengatakannya, dia menunjuk ke samping dan melihat ke atas. Nona muda aku sedang menunggu kedatangan Tuan Muda di sana. Jun Mosia menggosok hidungnya dan tertawa getir. Nona muda, kamu mengesankan, kamu telah memaksa aku sampai pada titik aku tidak bisa menolak, namun kamu masih berani meminta pendapat aku. Itu akan seperti yang kamu minta, mari kita pergi menemui Nona mudamu. Petik 2. Gadis ini sangat sopan dalam pidatonya, tidak ada masalah dengan itu. Masalahnya ada setelah dia menunjuk, Jun Mosia benar-benar kehilangan semua alasan untuk menolak. Karena wanita mudanya berdiri di sana mengawasinya. Jika dia tidak pergi, dia benar-benar akan menyinggung perasaannya. Dia baru saja tiba di sini, dan dia sudah bisa mengenalinya, jadi tentu saja dia memiliki latar belakang yang cukup, kemungkinan besar kerabat salah satu petinggi misti ilusori manor. Jun Mosia bahkan bisa tahu dari pakaian ini. Cewek, bahwa wanita mudanya sangat mungkin menjadi orang ketiga yang tidak mampu dia sakiti di misti ilusori manor. Cucu lelaki tercinta dari Tuan Istana Misti Ilusori Manor, Miao Xiao Miao. Jun Mosia mengguncang lengan bajunya, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Gadis itu tidak bisa menahan tawa melihat tingkahnya yang lucu. Las, siapa namamu? Tanya Jun Mosia sambil berjalan. Apakah kamu tidak malu? Tuan muda, kamu mungkin tidak jauh lebih tua dari aku, tetapi kamu memanggil aku gadis. Aku memanggil Little Bean Sprout, hehe, ini adalah nama yang diberikan nona muda aku, katanya sambil membuat wajah lucu. Little Bean Sprout, Jun Mosia berhenti dan dengan hati-hati menatapnya. Dia memuji. Itu memang nama yang menarik, melihat pakaian nona muda. Ini bukan sedikit kacang, tapi sedikit kacang kuning. Petik 2. Tuan muda menggodaku, wajah Little Bean Sprout memerah saat dia mengguncang tubuhnya dengan malu-malu. Dia terus memimpin Jun Mosia ke kiri. Sampai di salah satu restoran tidak jauh, seorang wanita muda yang anggun dan anggun duduk sendirian di tempat yang menawarkan pemandangan terbaik. Jari-jari gioknya dengan lembut menopang dagunya dengan tatapan berpikir mendalam di matanya yang jernih. Gu Feiyu, apa pendapatmu tentang orang ini? Tanyanya dengan acuh tak acuh. Wanita muda ini mengenakan cadar di wajahnya dan mengenakan gaun kuning muda. Dia tampak seperti permata yang bukan milik dunia ini, walaupun dia saat ini berada di pusat kota yang sibuk, dia seperti lotus salju yang berdiri sendiri, bersih. Tidak ternoda oleh semua kejahatan di dunia. Seolah seluruh dunia berlumpur dan kotor, dia masih bisa berdiri bersih dan masih di dalamnya. Dan di sampingnya berdiri seorang pria muda berpakaian hijau. Jelas, ini adalah orang yang dia ajak bicara sebelumnya. Pria muda berwarna hijau ini juga fokus pada Jun Mosia yang sedang berjalan. Pandangan waspada dan kehati-hatian di matanya, dan bahkan sedikit tanda niat membunuh. Seolah-olah dia telah menemukan musuh yang akan merebut hartanya yang paling berharga.
Pria muda ini memiliki alis yang tajam dan wajah yang tampan. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dengan lengan berotot dan pinggang yang sempit. Pada pandangan pertama, tidak ada yang tidak bisa berseru, sungguh tuan muda yang baik di dunia, seorang pemuda yang elegan dan cantik. Tapi niat jahat di matanya sangat menghancurkan citra indah itu. Dalam sepasang mata yang panjang dan sempit itu, ada tatapan penuh gairah di pupil matanya, tulang pipinya yang dipahat menonjol, menambah semburat kekejaman yang menyeramkan. Di pinggangnya, pedang panjang sederhana di sarungnya digantung. Pemuda ini memiliki penampilan percaya diri dan kesombongan. Jelas, dia adalah seseorang berstatus dalam misti ilusori manor, tetapi sebelum gadis ini, dia tidak duduk. Mungkin, dia tidak bisa diganggu untuk duduk, atau mungkin dia tidak mau duduk, atau mungkin dia tidak berani duduk. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak duduk dan hanya berdiri. Setelah mendengar pertanyaan gadis muda itu, dia buru-buru terkekeh dan menjawab, apa yang dipikirkan suster kecil Xiao Miao. Gadis berbaju kuning itu sedikit mengernyitkan alisnya, menjawab dengan acuh tak acuh. Aku yang bertanya padamu. Bab 938, nomor 2 yang tidak harus tersinggung. Masih akan menyinggung. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ya, pemuda berjubah hijau itu, Gu Feiyu, dengan cepat menanggapi melihat Jun Mo Xie dengan hati-hati lagi. Mo Junye ini, sekilas, dia hampir tidak memiliki standar dasar budidaya Suan Qi, benar-benar biasa. Dengan tingkat kultivasi yang demikian, ia mengecewakan reputasi fisik bebas dan alami yang legendaris. Lebih jauh, orang ini sepertinya belum pernah melihat sebagian besar dunia, sangat mungkin bahwa dia dibesarkan oleh binatang buas di pegunungan, dan dia benar-benar terlihat seperti bajingan pedesaan. Penampilannya bijaksana, dia tampak seperti sangat vulgar. Secara keseluruhan, aku tidak suka orang ini, itu adalah penghinaan bagi jubah putih misti ilusori manor yang akan dikenakan padanya. Petik 2. Gadis berbaju kuning itu mengerutkan kening. Gu Feiyu, kamu belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengkritiknya seperti itu? Kamu harus tahu bahwa apakah seseorang itu baik atau buruk tidak pernah ditentukan oleh penampilannya. Sama seperti kamu, Gu Feiyu. Tidakkah kamu seorang master muda yang riang dan elegan di permukaan? Tetapi siapa yang akan tahu bahwa kamu secara diam-diam mampu melakukan semua kejahatan, berpikir untuk melakukan segala macam tindakan keji? Apa niat kamu mengkritik dia seperti ini sebelum aku? Petik 2. Gu Feiyu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Adik perempuan Xiao Miao, apakah saudara ini begitu tidak dapat diterima seperti yang kamu gambarkan? Gadis berbaju kuning itu menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata perlahan, mungkin pilihan kata-kataku tidak akurat, karena kamu, dibandingkan dengan apa yang baru saja aku katakan, mungkin bahkan lebih tak tertahankan. Gu Feiyu benar-benar terdiam, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons lagi. Kebetulan saat ini, langkah kaki terdengar dari tangga. Itu adalah Jun Mo Xie dan Little Bean Sprout. Jun Mo Xie langsung mengerti mengapa dia dikenali segera. Di hadapan gadis berpakaian kuning itu, di atas meja, diletakkan gambar seorang lelaki, hanya setengah tubuhnya yang digambar, tetapi dalam perbandingan manusia seukuran manusia. Gambar itu secara alami dari penampilannya saat ini. Dan kemiripannya luar biasa, seolah-olah Mo Junye lainnya lahir di atas kertas. Bahkan ekspresinya dan sorot matanya ditiru dengan sempurna. Tidak ada perbedaan dari model aslinya sendiri. Di bagian bawah bulir gambar, ada garis penjelasan yang ditulis dalam font kecil. Mo Junye, 18 tahun ini. Asli dari Suan-Suan benua, tempat kelahiran tidak diketahui, orang tua tidak dikenal, asal tidak diketahui, memiliki mantan guru tetapi tidak diketahui secara detail. Memiliki fisik alami bebas dan alami yang legendaris, keajaiban terbaik untuk kultivasi Suan. Dibawa ke misti ilusori manor oleh Cao Guofeng. Orang ini tampaknya jujur dan perhatian, tetapi ada sedikit kelihayan padanya, berpikiran sederhana di permukaan, tetapi dia sebenarnya gesit dan mudah beradaptasi. Jika dirawat dengan cermat, dia pasti akan berada di tempat harapan masa depan misti ilusori manor berada. Tetapi jika dia datang dengan niat, apa yang dia incar akan? Petik 2. Jun Mo Xie baru membaca sampai saat ini ketika gulungan itu tiba-tiba menggulung sepenuhnya. Lalu suara merdu terdengar. Mo Junye, Tuan Muda Mo. Keajaiban dengan fisik bebas dan alami. Wanita ini menawarkan salamnya. Petik 2. Jun Mo Xie melihat ke atas dan langsung mengonfirmasi bahwa gadis yang sedang berbicara itu pasti adalah cucu lelaki tercinta dari Tuan Istana Misti Ilusori Manor, orang ketiga yang disebutkan oleh Cao Guofeng, tetapi orang nomor satu yang tidak boleh dia hina, yaitu leluhur perempuan, Miao Xiao Miao. Gadis cantik di depannya mengenakan pakaian kuning muda. Bangga dan menyendiri, ada udara yang tidak dapat didekati di sekelilingnya meskipun kecantikannya yang mempesona. Di balik kerudung, sepasang mata yang cerah diam-diam menatapnya. Tidak ada rasa ingin tahu tetapi tidak ada penghinaan dalam penampilannya. Seolah-olah dia melihat seseorang yang tidak penting, seolah-olah dia tidak peduli apakah orang sebelum dia hidup atau mati. Dia, hanya karena suatu alasan, datang untuk melihatnya, hanya satu pandangan, dan itu saja.
Adapun pemuda di hijau di sampingnya, Jun Mosie langsung mengenalinya. Orang ini pastilah orang kedua yang Cao Guofeng cerewet padaku untuk tidak menyinggung Misty Illusory Manor. Di bawah penampilan yang tampan itu, ada udara yang sangat kuat dari kegerahan tersembunyi, dan kedua matanya penuh dengan niat jahat. Seseorang seperti ini juga layak mengikuti Miao Xiao Miao tentang, selain dari dia. Mungkin tidak ada orang lain. Orang yang tidak berbakat ini adalah Mo Junye. Bolehkah aku bertanya siapa wanita muda ini? Mengapa kamu mencari aku? Aku beruntung dibawa ke tanah bergengsi ini oleh senior. Ini adalah pertama kalinya aku di sini, dan aku tidak terbiasa dengan tempat itu. Aku bersedia menawarkan bantuan aku, tetapi mungkin tidak banyak berguna. Petik 2. Jun Mosie memiliki ekspresi gugup dan canggung di wajahnya, tetapi dia juga tampak berpura-pura seolah dia sangat riang. Dan kalimat terakhir itu, yang menyampaikan ambisinya yang besar tetapi tidak memiliki bakat, diungkapkan sepenuhnya. Wanita muda ini bernama Miao Xiao Miao, dan dia adalah Gu Feiyu. Ekspresi sedikit kekecewaan muncul di mata Miao Xiao Miao yang cerah. Orangnya benar-benar cukup beruntung memiliki tubuh rohani, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Dia mungkin jujur dan sederhana, tetapi akan sulit baginya untuk dianggap serius oleh orang lain. Tapi Miao Xiao Miao masih dengan sopan memperkenalkan dirinya. Aku pernah mendengar para tetua keluarga berbicara tentang kemampuan berbakat Tuan Muda Mo, jadi adik perempuan ini penasaran dan secara khusus datang untuk menemui kamu. Aku kebetulan melihat bahwa saudara Mo sedang berjalan-jalan di dekatnya. Aku ingin tahu apakah pemandangan Misty Illusory Manor bernilai perjalanan Brother Mo. Petik 2. Mo Junye ini mungkin bukan masalah besar saat ini, tetapi ia masih memiliki fisik bebas dan alami. Selama itu dirawat dengan tepat, prestasi masa depannya tidak akan mengenal batas. Jadi Miao Xiao Miao membuat pengecualian dan menyebut dirinya sebagai adik perempuan. Baginya, pencapaian masa depan orang ini akan signifikan, jadi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pantas dalam memperlakukannya dengan hormat. Tapi dia tidak menyadari bahwa pada saat yang sama dia mengatakan ini, ekspresi kecemburuan muncul di mata Gu Feiyu. Dengan kepribadian Miao Xiao Miao yang bangga dan latar belakangnya yang berpengaruh, berapa banyak orang yang pernah disebutnya sebagai adik perempuan? Berapakah nilai yang harus diterima oleh udik negara ini kepada adik perempuan Xiao Miao, yang menurunkan statusnya seperti ini? Aku tidak berani, Jun Mosie bertindak seperti seorang udik desa tiba-tiba bertemu wali kota. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan tertawa redup. Misty Illusory Manor sangat besar, dan cantik, batuk-batuk. Orang-orang di sini juga sangat cantik. Nona Xiao Miao, kamu. Bahkan lebih cantik. Kemudian, dia bahkan tersipu, seolah-olah dia bingung apa yang harus dilakukan. The Misty Illusory Manor, sangat besar, kan? Sebuah suara menakutkan bertanya, dari samping. Itu Gu Feiyu, dan ada nada kecemburuan yang kuat dan niat buruk dalam nadanya. Ya, itu memang sangat besar. Sangat cantik, bukan? Ini memang sangat indah. Belum pernah ke sini, kan? Ya, aku memang belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Haha, belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Aku memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu, kamu sebaiknya melihat dan belajar dengan baik. Dengan hati-hati, singkirkan bau tanah yang kamu sembunyikan, mengerti? Gu Feiyu mendengus dan memandang Mo Junye dengan jijik, dengan berani mengejeknya. Dengan aroma cuka yang kuat satu. Ya, setelah aku menghilangkan bau tanah dari tubuh aku, mungkin aku akan sama seperti kamu. Jun Mosie memandang Gu Feiyu dengan iri. Lihatlah keanggunanmu, bagaimana itu menonjol dari masa. Ketika aku menyingkirkan bau tanah ini dari aku, ketika aku melihat orang lain, aku akan mencium bau lebih dari itu, lebih asam dari cuka yang kamu masukkan ke dalam pangsit. Betapa masamnya. Kamu. Gu Feiyu membanting meja dan berkata, Mo Junye, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu beruntung dan memiliki beberapa omong kosong asterisk gratis dan fisik alami, dan seluruh Misty Illusory Manor memperlakukan kamu sebagai harta karun, bahwa kamu bisa berperilaku begitu berani. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang di Misty Illusory Manor yang bahkan senior kamu tidak mampu menyinggung. Petik 2. Apakah itu? Aku bertanya-tanya apakah orang-orang yang Cao tua tidak bisa singgung termasuk kamu. Jun Mosie bertanya dengan rendah hati. Gu Feiyu langsung kehilangan kata-kata. Gu Feiyu mungkin memiliki reputasi yang sengit, terdaftar sebagai orang nomor 2 dari 3 yang tidak boleh tersinggung di Misty Illusory Manor oleh generasi muda Misty Illusory Manor. Tetapi pada akhirnya dia masih generasi yang lebih muda dan memiliki kekuatan yang terbatas. Tanpa latar belakangnya, hanya itu yang dia miliki. Jadi bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa Santo Kaisar Cao Guofeng tingkat 3 tidak mampu menyinggung perasaannya? Seberapa luar biasa seorang ahli Saint Emperor. Jika Cao Guofeng memutuskan untuk jatuh dan menyinggung seluruh klan keluarganya, sulit untuk memprediksi apa hasil dari pertempuran itu. Dan Santo Kaisar Cao bukanlah orang yang bertarung sendirian, ada 6 bersumpah bersaudara yang juga adalah Saint Emperor. Jika mereka bermaksud berurusan dengan keluarga Gu Feiyu, bahkan jika pasukan Gu Feiyu tidak biasa, mereka harus menanggung akibatnya.
Alasan mengapa Santo Kaisar Cao berulang kali mengingatkan Jun Mosie untuk tidak gegabah membangkitkan masalah bukanlah karena dia takut dengan apa yang disebut junior, tiga yang tidak boleh disinggung, tetapi karena Santo Kaisar Cao baik hati dan tidak mau menyebabkan perselisihan internal tanpa alasan, merusak kekuatan misti ilusori manor. Gu Feiyu menjadi bisu ketika Mo Junye berbalik dan menanyainya secara langsung. Kenapa kamu tidak bicara? Mungkinkah kamu tidak termasuk di dalamnya? Jun Mosie tertawa jujur. Aku sedang melihat seberapa percaya dirimu dan berpikir bahwa kamu benar-benar tidak peduli pada siapapun. Aku bahkan curiga bahwa kamu adalah bos besar misti ilusori manor. Ternyata banyak eksistensi yang bahkan Saint Emperor tidak sanggup untuk menyinggung. Sebenarnya tidak termasuk diri kamu sendiri. Ini benar-benar membuat aku terkejut. Karena tidak termasuk kamu, maka bolehkah aku bertanya, mengapa kamu mencoba untuk pamer? Atau lebih tepatnya mengatakan, bagaimana denganmu yang pantas dipamerkan? Petik 2. Gu Feiyu sangat marah, tetapi dia tidak berani menanggapi dengan ceroboh. Ombak desa ini terlihat polos, dan pidatonya biasa-biasa saja, tetapi dia tidak berharap ada jebakan yang tersembunyi di setiap kalimatnya. Selama aku melangkah ke dalamnya, itu akan menjamin bahwa aku akan menjadi sasaran kritik oleh generasi muda dari misti ilusori manor besok, dan lelucon dari generasi yang lebih tua. Bahkan keluarga aku akan malu dengan aku. Hal-hal seperti berbicara besar bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh anak-anak dari keluarga berpengaruh seperti dia ini. Miao Xiao Miao jelas sangat tertarik menonton olok-olok dua orang ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang akan jatuh terlebih dahulu adalah Gu Feiyu, yang dikenal karena lidahnya yang tajam dan ganas. Matanya tidak bisa membantu tetapi berkeliaran ke Jun Mosie. Mo Junye dari fisik bebas dan alami ini tidak tampak sesederhana dan jujur seperti yang dia lakukan di permukaan. Orang ini telah mengikuti aliran Gu Feiyu, tetapi ketika Gu Feiyu berada di atas angin, pada saat yang paling penting, dia tiba-tiba memukul dan membuat Gu Feiyu terdiam. Dan setiap kalimat sesudahnya jahat dan jahat, penuh jebakan, benar-benar mampu menebarkan perselisihan. Bahkan dengan kefasihan Gu Feiyu, dia hanya bisa menyedotnya dan tidak punya ruang untuk bantahan, atau lebih tepatnya, bahkan tidak berani membantah. Miao Xiao Miao langsung terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat keajaiban ini dengan fisik bebas dan alami dalam cahaya yang berbeda, orang ini mungkin sederhana dan jujur, tetapi dia tidak sepenuhnya sederhana, dan bahkan, jelas bukan orang yang kacau balau. Subscribe Penatua. Gu Feiyu tertegun untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba dia berkata dengan dingin. Aku mungkin benar-benar bukan masalah besar, tapi... Jun Mosie memotongnya. Karena kamu tahu bahwa kamu bukan masalah besar, lalu apa, tapi, yang kamu coba katakan di hadapanku. Dia berbicara dengan nada menghina ketika dia melihat Gu Feiyu dari sudut matanya. Aku mungkin tidak berbakat, tetapi aku telah diberitahu oleh Guru Cao bahwa aku memiliki fisik bebas dan alami. Selain nenek moyang kultivasi Suan, Tuan Muda pertama 9 meter, selama 10.000 tahun, aku satu-satunya orang yang memilikinya. Aku mungkin bukan masalah besar sebagai individu, tetapi fisik aku adalah masalah yang sangat besar. Petik 2. Jun Mosie menatap Gu Feiyu dan tersenyum. Kamu bukan masalah besar, aku sedikit lebih setuju dari kamu, jadi aku lebih besar dari kamu. Apakah kamu mengakui apa yang aku katakan? Ada sedikit ejekan di matanya. Karena itu, kamu tidak berhak mengatakan apapun di hadapanku. Memahami? Tolong ingat itu di masa depan. Petik 2. Fisik adalah tubuh yang secara alami kamu miliki sejak lahir. Dan bukan apa yang kamu usahakan untuk capai, jadi apa yang harus kamu banggakan. Gu Feiyu berteriak dengan marah, akan menjadi gila. Kenapa aku tidak bisa membual? Justru karena aku memiliki dua orang tua yang mengesankan, aku dapat memiliki fisik bebas dan alami yang jarang terlihat dari zaman kuno sampai sekarang. Jadi bagaimana mungkin itu bukan sesuatu yang layak dibanggakan? Logika macam apa yang kamu miliki? Jun Mosie memandangnya seperti kucing yang bermain-main dengan mouse. Tuan Muda Gu, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu membenci orang tua kamu sendiri karena terlalu tidak berguna? Gu Feiyu hendak membalas, aku tidak mengatakan itu, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Jun Mosie menghela nafas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya, merasa menyesal saat melihat Gu Feiyu dengan ekspresi kasihan. Aku mungkin memiliki bakat yang rendah hati dan pembelajaran yang dangkal, tetapi aku tahu kalimatnya, cinta seorang ayah seperti gunung, cinta seorang ibu seperti lautan. Orang tua kamu melahirkan kamu dengan susah payah dan dengan susah payah membesarkan kamu, tetapi hari ini, hanya karena fisik kamu lebih rendah daripada orang lain, kamu berpikir bahwa orang tua kamu sendiri adalah sampah. Gu Feiyu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Petik 2. Jun Mosie mengeluh. Kesalehan berbakti adalah yang paling penting dari semua kebajikan. Kamu benar-benar tidak berbakti dalam memiliki pemikiran seperti itu. Memalukan. Bagaimana kamu bisa loyal ketika kamu tidak berbakti? Jadi kamu pasti orang yang tidak loyal. Kamu tidak berbakti dan tidak loyal, dan penuh dendam kepada orang tua dan atasan kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa jujur pada temanmu? Demikian juga, kamu tidak berbelas kasih dan tidak adil. Gu Feiyu, bagaimana bisa seseorang yang tidak berbakti, tidak loyal,
tidak berbelas kasih, dan tidak adil seperti kamu memiliki pipi untuk tetap hidup. Dan di sini kamu, begitu penuh dengan diri kamu sendiri dan menggertak orang lain. Kamu, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Ekspresi kekaguman muncul di mata Little Beansprout. Heavens fisik bebas dan alami ini tuan mudamu terlalu menakjubkan, praktis memarahi seseorang ke tingkat yang sama sekali baru. Yang lain mengatakan bahwa fisik bebas dan alami yang dilahirkan sejak lahir adalah karena keberuntungan, namun dengan beberapa sentakan, ia menamparkan topi besar yang tidak berbakti, tidak loyal, tidak berperasaan, tidak adil, dan tidak dipermalukan di kepala Gu Feiyu. Tampaknya tidak ada orang lain di seluruh Misty Illusory Manor yang memiliki kemampuan seperti ini untuk membuat interpretasi yang tidak relevan. Benar-benar kefasihan seperti yang diharapkan dari fisik bebas dan alami yang legendaris, begitu lancar bahkan dalam omelan orang lain. Niao Xiao Miao memandang Jun Moxie, sikap acuh tak acuh di matanya akhirnya berubah. Orang ini pastilah orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Membunuh sampai yang terakhir, memukul seseorang yang jatuh kemungkinan besar keahliannya. Seseorang seperti ini jelas tidak baik untuk berurusan dengan. Gu Feiyu marah karena marah, menggeram pelan. Dia menerjang maju, pedang panjang di pinggangnya saat terhunus dalam sekejap dan menunjuk ke tenggorokan Jun Moxie. Pedang itu berkilau di depan tenggorokan Jun Moxie, niatnya yang dingin menyebabkan merinding pecah di bawah lehernya. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Jun Moxie. Dia bahkan tidak tersentak. Sebaliknya, dia menatap Gu Feiyu dengan mengejek. Gu Feiyu, karena kamu telah menggunakan pedangmu, mengapa kamu tidak menusuknya secara langsung? Hanya menusuknya dengan berani. Jika nyali di tubuh kamu tidak cukup, aku bisa meminjamkan kamu. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Dia mengejek dengan jijik. Saat dia mengatakan ini, Tuan Muda Jun mengangkat kakinya dengan maksud untuk mengambil langkah ke depan, mengabaikan pedang yang menunjuk ke tenggorokannya. Tatapan Gu Feiyu mulai memanas ketika seluruh wajahnya memerah, butiran keringat panas muncul di dahinya, pergelangan tangannya bahkan bergetar. Dengan langkah Jun Moxie ke arahnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah besar ke belakang. Karena perbedaan dalam dua langkah ini, pedang yang hanya berjarak beberapa milimeter dari tenggorokan Jun Moxie menyimpang dari posisi aslinya. Gu Feiyu mengencangkan genggamannya, nadi hijau bermunculan. Meskipun butuh sejumlah besar kekuatan untuk mempertahankan posisi pedang ini, dan dia tidak mau mempertahankannya, dia benar-benar tidak berani untuk benar-benar menikamnya ke depan. Mata Gu Feiyu juga bermunculan dari ketegangan, pembuluh darah merah muncul di hadapan mereka. Alasan mengapa Gu Feiyu memiliki reputasi besar di Misty Illusory Manor, selain dari latar belakangnya yang berpengaruh, adalah karena ia adalah orang yang cerdas. Dia tahu dengan jelas bahwa orang di depannya memiliki fisik bebas dan alami yang langka dan semua foto besar Misty Illusory Manor sangat menghargainya. Dalam hati tembakan-tembakan besar ini, mereka lebih baik mati daripada memiliki apapun yang terjadi pada fisik bebas dan alami ini. Jika dia benar-benar menikam pedang ini, seluruh klan keluarganya akan dikejar ke neraka dengan tembakan besar sebelum besok. Menikam pedang ini sama dengan bunuh diri, dan itu adalah harga seluruh klan keluarga yang tewas bersamanya. Tetapi jika dia tidak menusuknya, dan hanya menahannya kembali seperti ini, sangat sulit baginya untuk menelan penghinaan ini. Setelah itu menempel di tenggorokannya, tidak bisa meludahkannya, namun tidak bisa menelannya. Bisa dibayangkan betapa mengerikan rasanya. Tetapi Tuan Muda Jun tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia memiliki kartu truf utama di tangannya sekarang. Mengapa dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan mempermalukan serta mempermainkan standar ini? Bahkan jika Gu Feiyu benar-benar bertindak dengan ceroboh, dengan kekuatan Tuan Muda Jun saat ini dari Saint Emperor tingkat keempat, dan kecakapan Gu Feiyu yang sederhana dari Spirit Swan tingkat 3, bahkan jika dia mengenai tempat vital, itu tidak dapat merusak untuk dia. Jadi, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dalam hal kekuatan dan kekuatan, Tuan Muda Jun memiliki keyakinan mutlak. Selain itu, jika dia memperhatikan bahaya, Tuan Muda Jun bisa segera menghilang, dan dengan kemampuan Gu Feiyu, dia bahkan tidak akan bisa menangkapnya. Jun Moxie tersenyum dingin dan melangkah maju, meletakkan lehernya ke pedang yang sudah terlepas dari tujuannya. Langkah yang tidak bisa dipahami ini telah membuat Gu Feiyu ketakutan sampai-sampai dia mundur dengan cepat. Jun Moxie mengejek, "Kenapa? Kamu tidak berani, karena kamu tidak berani. Lalu mengapa kamu menarik pedang kamu sekarang? Apakah ini mainan? Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih anak-anak? Apa aku perlu mencarimu pengasuh?" Petik 2. Dengan kekuatan Tuan Muda Jun saat ini, ia dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti Gu Feiyu dengan jari kelingkingnya. Tapi, situasinya agak canggung sekarang. Pertama, dia tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya jika dia secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Kedua, Jun Moxie bermaksud meledakkan masalah itu untuk melihat seperti apa garis bawah Misty Illusory Manor itu. Ketiga, Niao Xiao Miao hadir. Waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat agak canggung, terutama dua lainnya yang hadir. Niao Xiao Miao dan Little Beansprout, dua yang tidak bisa disuap dan akan menjadi masalah besar yang tidak bisa dihindari.
Ayah Miao Xiao Miao adalah orang yang menjaga kebun herbal spiritual, tujuan utamanya untuk perjalanan ini. Dan tempat itu tampaknya merupakan ruang independen yang sangat tertutup, bahkan jika dia memiliki semua kemampuan dunia, tidak ada kesempatan baginya untuk memasukkannya tanpa informasi yang cukup. Bahkan Cao Guofeng, dengan statusnya, tidak diizinkan masuk ke kebun herbal spiritual. Bisa dibayangkan betapa ketat keamanan tempat itu. Jadi sangat penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan leluhur wanita Miao Xiao Miao. Tidak hanya itu harus baik, ia harus menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyelinap ke kebun herbal spiritual. Ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan perjalanan ini ke Misti Illusory Manor, jadi itu yang paling penting. Jadi langkah pertama untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan nona muda Miao jelas meninggalkan kesan mendalam di hatinya, semakin tak terlupakan, semakin ideal. Biarkan dia tahu bahwa dia mentolerir penghinaan dan menyadari bahwa dia tidak akan menjadi pelayan di masa depan, memastikan bahwa dia tahu bahwa dia memiliki nilai yang tak ada habisnya dan tak terbatas di masa depan. Hanya seperti ini akan menarik perhatian Miao Xiao Miao untuk berteman dengannya. Jika dia hanya satu dengan fisik bebas dan alami, namun hanya udik pedesaan, dia hanya orang yang paling beruntung, dan di masa depan, dia akan menjadi idiot yang hanya tahu tentang berkultivasi dan bukan cara-cara dari dunia. Bahkan jika dia menjadi nomor satu di dunia dan tidak tertandingi di dunia, dia hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang dan tidak akan pernah dianggap serius oleh mereka. Karena orang-orang dengan aspirasi pasti punya cara untuk mengendalikan seseorang seperti ini. Seseorang yang tak terkalahkan, tetapi tidak memiliki otak dan tidak memiliki kebijaksanaan sendiri hanya akan menjadi mesin pertempuran yang orang lain dapat dengan mudah memanipulasi. Hanya bakat bela diri yang luar biasa tanpa kecerdasan yang sesuai hanya akan berakhir dengan tragedi besar. Jun Moxie memiliki pemikiran dan perasaan yang mendalam tentang ini saat membaca The Romance of the Three Kingdoms dalam kehidupan sebelumnya. Orang nomor satu dalam kekuatan militer selama periode 3 kerajaan tidak diragukan lagi Lu Bu, namun karena ia tidak cerdas, ia dimanipulasi oleh orang lain untuk seluruh hidupnya, pada akhirnya, ditangkap hidup-hidup dan dipenggal. Bahkan istri dan anak-anaknya harus mengalami nasib yang sama. Markis Wen Lu Bu adalah contoh yang bagus. Banyak orang yang menyimpan niat menggunakan dia seperti senjata, hanya mengingatnya ketika mereka perlu menjebak seseorang atau membutuhkan kekuatan militer dan impulsif untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia tak terkalahkan. Jadi Jun Moxie ingin menggambarkan potensinya dan mencocokkannya dengan fisiknya sendiri, lalu menunjukkan kegigihannya. Mengungkap niatnya yang tersembunyi untuk berdiri di puncak, sikapnya yang tidak dapat dinamai, menjelaskan bahwa dia bukanlah seseorang yang akan dengan mudah dikendalikan oleh orang lain dan bahkan mungkin menjadi orang yang sangat berbahaya dan menakutkan. Hanya seseorang seperti ini yang tidak ada yang mau menyinggung perasaan. Subscribe Penatua. Saat ini, ia adalah eksistensi unik yang memiliki endowment alami terbaik, namun semua orang masih harus memberinya ruang terbesar untuk pertumbuhan. Karena kapanpun Misti Illusory Manor tidak tahan mengorbankan fisik yang bebas dan alami ini. Praktis dikonfirmasi bahwa dalam waktu dekat, orang ini pasti akan memiliki kekuatan absolut dan kecerdasan relatif. Dan dia akan memiliki garis bawahnya sendiri dan tidak membiarkan siapapun memanipulasi dirinya. Eksistensi unik semacam ini secara alami adalah seseorang yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Jika ada yang tidak sengaja menyinggung perasaannya, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah tidur nyenyak. Inilah yang benar-benar menakutkan. Ketika berhadapan dengan seseorang yang berbahaya ini, apalagi yang bisa mereka lakukan selain berteman dengannya? Karena sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bisa berjemur di bawah cahayanya, dan mereka juga tidak bisa membunuhnya. Maka mereka hanya bisa memastikan mereka tidak menyinggung dia karena ini sudah satu-satunya akhir terbaik. Saat ini, ada perubahan lain dalam cara Miao Xiao Miao memandang Jun Moxie. Berubah dari fokus menjadi perhatian dan kehikmatan. Mo Junye ini tidak hanya sesederhana kelihatannya, dia adalah orang yang pasti akan membalas dendam jika tersinggung. Dan dia memiliki watak alami yang sangat berani dan tidak bermoral. Seseorang seperti ini sangat menakutkan dan merepotkan. Jika tidak perlu, atau tidak ada kepercayaan dalam menghancurkannya dalam satu tembakan, akan lebih baik untuk tidak menyinggung dia sebanyak mungkin. Apalagi dengan potensinya saat ini, dia pasti akan menjadi sosok penting di Misti Illusory Manor. Jun Moxie hanya mengucapkan satu kalimat kepada Miao Xiao Miao di awal dan tidak ada yang lain sampai sekarang. Bahkan tidak memandangnya dari sudut matanya. Tetapi kesan Miao Xiao Miao tentang Tuan Muda Jun telah dengan cepat berubah 4 kali. 4 kali. Dari negara Udik, ke sosok yang sangat berbahaya dan penting saat ini, seluruh proses ini hanya butuh beberapa detik. Dalam durasi percakapan sendirian, Jun Moxie telah benar-benar mengubah kesan asli mereka padanya. Gu Feiyu masih memegang pedangnya, matanya merah karena urat-uratnya yang menyembul. Meskipun dia masih mengarahkan pedangnya ke titik fatal Jun Moxie, dari kelihatannya, dia, yang jelas-jelas memiliki keunggulan, tampak seperti burung phoenix yang telah kehilangan semua bulunya dan jatuh ke dalam hujan lebat. Dengan kata lain, menyedihkan melebihi kata-kata. Posturnya tampak tegak, tetapi sebenarnya sedikit gemetar.
Matanya dipenuhi dengan campuran kebingungan dan kegilaan. Semua aura pembunuhan yang memancar dari tubuhnya tampak membeku, namun pada detik berikutnya, itu tersebar, lalu membeku lagi, kemudian tersebar. Dalam siklus berulang ini, butiran keringat dingin yang mengerutkan dahi Gu Feiyu membentuk aliran dan mulai untuk menetes. Jangan memaksaku, berhentilah memaksaku, jangan memaksaku untuk membunuhmu. Bibir Gu Feiyu bergetar saat dia menatap Jun Moxie dengan mengancam. Kacang saat ini, tidak peduli seberapa keras tatapan matanya, di mata orang lain, ini jelas merupakan permohonan. Sorot mata Jun Moxie tetap tidak terganggu, benar-benar tenang. Dia hanya menatap Gu Feiyu dengan diam-diam, tapi tatapan tenang yang tidak biasa ini hanya menyebabkan Gu Feiyu merasa lebih panik, kehilangan kepercayaannya. Dia merasa seolah-olah tatapan tenang Jun Moxie seperti dua panah tajam yang menembus ke bagian terdalam dari jiwanya. Menyebabkan dia benar-benar hancur dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Aku hanya ingin memaksamu, mengapa kamu belum mengambil tindakan? Lakukan saja dan bunuh aku. Kamu hal yang tidak berguna. Bunuh aku Dasar bodoh. Mengapa? Mungkinkah kamu belum pernah membunuh siapapun sebelumnya? Kamu tidak berani melakukannya. Kamu pengecut nakal. Jun Moxie mengejek tertawa pada orang nomor 2 ini yang tidak boleh tersinggung tanpa sedikitpun keraguan. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam dan tajam seperti pisau saat dia melihat Gu Feiyu dengan penuh perhatian di mata. Kamu beritahu aku, apalagi yang kamu inginkan? Kamu hanya orang yang tidak berguna. Mengapa? Kamu hanya tahu bagaimana harus cemburu. Dan tidak membunuh orang. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, mengejek dengan jijik. Gu Feiyu berteriak, seluruh tubuhnya bergetar lebih intens. Ada pandangan kebencian yang kuat di matanya saat dia menggertakkan giginya, tetapi tangan kanan yang memegang erat-erat pedang secara tidak sadar ditarik sedikit. Jun Moxie meluruskan tubuhnya dan melangkah maju. Gu Feiyu menarik lengannya lagi, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada cara dia bisa menarik tangannya lebih jauh, jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah mundur. Tetapi dengan dentang, Gu Feiyu menemukan bahwa punggungnya sudah menempel ke dinding. Dia berbalik dengan kaget, hanya untuk menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah dipaksa ke sudut dinding oleh Mo Junye ini. Dan dia tidak punya ruang lain untuk mundur. Jika dia masih berniat untuk mundur dengan paksa, dia hanya bisa melakukannya dengan membuat lubang di dinding restoran ini. Miao Xiao Miao memperhatikan kedua orang ini dengan kaget. 17 langkah. Mo Junye ini benar-benar mengesankan, sebenarnya membiarkan pedang menunjuk pada titik vitalnya dari awal hingga akhir, tetapi memaksa orang yang memegang pedang mundur 17 kali. 17 langkah. Apakah dia bosan hidup, atau apakah dia benar-benar percaya diri? Tetapi kamu tidak harus mendorong seseorang seperti ini tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri kamu. Tapi dia benar-benar melakukannya sepanjang jalan. Ada batasan berapa banyak yang bisa ditanggung seseorang. Jika Gu Feiyu tidak dapat menahan tekanan mental dan secara sembrono menikam ke depan. Itu sangat mungkin. Dan jangan bicara tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Gu, tetapi dia adalah orang yang akan menjadi orang sial pertama. Apakah orang ini yang benar-benar tidak peduli dengan hidupnya sendiri? Apakah benar ada orang seperti ini di dunia? Miao Xiao Miao berpikir sambil menatap Jun Moxie. Nona muda Miao tidak diragukan lagi adalah orang yang cerdas, tetapi bahkan orang cerdasnya telah mengabaikan suatu kemungkinan, bahwa jika kekuatan Tuan Mo Junye ini Tuan muda Mo ada di tingkat Sen, tidak perlu baginya untuk khawatir tentang pedang yang menunjuk pada lehernya. Tetapi kemungkinan ini agak terlalu tidak bisa dimengerti, jadi itu normal untuk mengabaikannya. Tetapi salah satu dari serangkaian hal yang telah terjadi ini yang tidak dapat dipahami. Sejak awal, fisik bebas dan alami, yang belum pernah muncul selama 10.000 tahun tiba-tiba muncul kembali di dunia, dan tepat di hadapan Santo Kaisar Cao Guofeng. Kemudian, Sen Kaisar dari Tanah Suci dengan berani menyerang pada malam hari, menyebabkan Mo Junye hilang. Kemudian, mereka membebaskan Tuan Muda Mo, yang berada di ambang kematian dan ditutupi dengan luka-luka serius kembali, menyiapkan serangan untuk Cao Guofeng dan para Kaisar Sen lainnya. Dan sekarang, udik negara dengan kekuatan yang dapat diabaikan mampu sepenuhnya mengabaikan pedang di tenggorokannya, dan sebagai gantinya, menekan pengguna pedang itu. Yang mana dari semua contoh ini yang sebenarnya normal? Saat ini, Gu Feiyu hanya merasa malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia adalah ahli spirit Suan tingkat 3, perwakilan dari anggota paling luar biasa dari generasi muda Misti Illusory Manor. Tapi dia dipaksa ke keadaan seperti itu oleh seorang udik pedesaan yang baru saja merangkak keluar dari selokan. Ketika dia baru saja melihat tampang Miao Xiao Miao, dia benar-benar merasa terhina. Sejak 5 tahun yang lalu, ketika Miao Xiao Miao berusia 14 tahun, dia telah merayunya sampai sekarang. Dia benar-benar peduli tentang cara orang lain memandangnya dan bisa memperlakukan penghinaan seluruh Misti Illusory Manor tanpa apa-apa, tetapi pandangan paling kecil, penghinaan kecil dari Miao Xiao Miao sudah cukup untuk membuatnya memilih mati daripada tetap hidup. Dipermalukan oleh orang lain tepat di depan wanita yang dicintainya, dan wanita yang dirayu dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang bisa mengambilnya, apalagi Gu Feiyu, yang bangga dan sombong. Pada awalnya,
dia masih merencanakan cara untuk mempermalukan Mo Junye, tetapi pada saat kebodohan, dia meminta meja dihidupkan dan dipaksa ke sudut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan tindakan balasannya. Dia hanya tahu bahwa pihak lain memiliki fisik bebas dan alami. Tidak ada masalah menghina dan mempermalukannya secara verbal, tetapi ia benar-benar tidak boleh menyakitinya, apalagi membunuhnya. Jika dia benar-benar membunuhnya, seluruh keluarga Go akan hancur dalam semalam. Tapi sekarang, setelah dipaksa mundur 17 langkah oleh Jun Mosie, dia praktis kehilangan semua rasionalitasnya. Terlalu menjengkelkan. Ini benar-benar terlalu menjengkelkan. Dan tepat pada saat ini, dia memperhatikan Miao Xiao Miao tepat di sampingnya. Tindakannya yang memalukan telah jatuh ke mata kecantikannya. Dalam sekejap ini, semua darah yang mengamuk di dalam dirinya bangkit. Menyebabkan kondisi mentalnya yang sudah tegang segera hancur. Jun Mosie telah menahan tekanan agresifnya dari awal hingga akhir. Itu bukan masalah besar jika Gu Feiyu mogok, tapi Jun Mosie akan dipaksa untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Tapi tatapan Miao Xiao Miao akhirnya menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Saat ini, Gu Feiyu hanya punya satu pikiran di benaknya untuk membalas dendam. Balas dendam pada orang ini sebelum dia. Dia tiba-tiba berteriak, "Kamu meminta kematian." Ekspresi gila muncul di matanya saat dia mendorong pedang di tangannya ke depan tanpa ragu. Pada saat ini, Gu Feiyu telah benar-benar hancur secara mental. Dia tidak lagi peduli konsekuensinya, dan dia tidak bisa memikirkan konsekuensi apapun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki saat ini adalah untuk membunuh bintang ini tepat di depan matanya. Bahkan jika itu adalah Lord of Misty Manor Illusory sebelum dia masih akan terus menusuk ke depan. Dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Tepat pada saat pedangnya yang gemetar menusuk ke depan. Anehnya, Mo Junye yang menekannya tiba-tiba mundur 2 langkah dan menjauh dari jajaran pedang Gu Feiyu. Dia dengan polosnya berjabat tangan dan mengangkat bahu, mengenakan senyum lebar yang murah hati. Tuan muda Gu, karena kamu tidak punya nyali untuk membunuhku, maka aku akan malu untuk mengatakan apapun. Tidak ada gunanya memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Nona muda Xiao Miao dapat menjadi saksi atas apa yang terjadi di sini hari ini. Kami tidak memiliki perselisihan yang mendalam satu sama lain. Aku akan mengambil 2 langkah mundur atas kemauan aku sendiri, dan kami hanya menertawakannya. Bagaimana itu? Karena pada saat ini, Jun Mosie tiba-tiba mendeteksi 2 aura yang sangat kuat meluncur di udara, dan target mereka adalah restoran ini. Jun Mosie sangat akrab dengan salah satu dari mereka. Itu adalah Cao Guofeng. Seperti yang diharapkan, patua ini masih belum merasa nyaman membiarkan aku keluar dan secara pribadi menguntit aku secara diam-diam. Jadi Jun Mosie berubah pikiran dalam sekejap ini. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi karena dia bergegas ke arah ini dan targetnya sangat jelas, maka pasti akan ada hubungannya dengan masalah ini hari ini. Tapi dia bukan salah satu dari 6 kaisar Shen lainnya dengan Cao Guofeng. Jadi bisa dibayangkan siapa dia sebenarnya. Jadi sekarang, itu bukan saatnya baginya untuk sombong. Yang paling penting adalah, hehe,